Bab 451, Selamatkan Hidupku, Senior. Bagi bajak laut luar angkasa di penjara Storm saat ini, hilangnya dorongan sebesar 15% hampir mematikan. Meskipun rangkaian power rune tidak dapat dipulihkan tepat waktu, ledakannya harus dikendalikan agar tidak mempengaruhi area lain di kapal perang. Jika mereka kehilangan 30% atau lebih dorongan, mereka akan menjadi sasaran empuk, tidak punya tempat untuk lari. Suara statis datang melalui saluran komunikasi. Kontak antara kokpit dan ruang mesin terputus akibat ledakan tersebut. Feng Yuming bergegas menuju kompartemen mesin tanpa ragu-ragu. Dia mengangkat tangannya. Garis kemerahan mengelilinginya dan secara bertahap menyatu menjadi setelan kristal yang mengamuk. Setelan kristal bernama, Api Gelap, itu adalah piala dari seorang ahli di puncak panggung fondasi bangunan yang telah dibunuh ayahnya. Itu telah dimodifikasi oleh spesialis, Spiderden, planet markas bajak laut luar angkasa, dengan pelat baja tambahan dan susunan rune serangan. Setelan kristal yang tangguh adalah ketergantungan terbesarnya dalam perjalanan berburu sendirian ini. Meskipun usianya masih muda, Feng Yuming benar-benar putra ayahnya, mereka berdua kotor dan licik. Meskipun dia bergerak di dalam kapal luar angkasanya sendiri, dia tetap mengenakan pakaian kristal itu. Bergegas melewati jalur tersebut, Feng Yuming mengeluarkan perintah di saluran komunikasi, memerintahkan mekanik untuk pergi ke kompartemen mesin sesegera mungkin. Saat berada puluhan meter dari ruang mesin, ia sudah bisa mencium bau terbakar. Asap hitam mengepul di atas jalan setapak, bergulung dan menekan. Saat ini, ledakan kecil terjadi di depannya. Banyak asap mengepul ke arahnya. Feng Yuming mengerutkan kening. Dia akan menyerbu ke dalam asap ketika tiba-tiba jantungnya berdebar dan otaknya hampir membeku. Feng Yuming berteriak seperti binatang yang jatuh ke dalam perangkap. Dia membakar jiwanya dan melompat ke depan, sementara pedang dengan gading binatang iblis di tangannya membentuk lengkungan ke atas yang berbahaya di belakangnya. Di dalam asap tebal di belakangnya, sesosok tubuh yang mengintimidasi sedang berlari mendekat, seolah-olah mencoba untuk bertabrakan dengan ujung pedangnya. Setiap pori-pori Feng Yuming menyempit dengan keras. Niat membunuh yang melonjak di belakangnya terlalu besar, seperti piton es yang berisi magma. Tajam, cepat, dan merajalela. Feng Yuming merasa bahwa dia adalah mayat yang diincar oleh burung nasar. Bahkan sumsum tulangnya pun membeku. Menunggu untuk dibunuh bukanlah gayanya. Tidak ada waktu untuk menghindar ketika dia merasakan serangan datang. Oleh karena itu, dia membalas serangan yang sama brutalnya hingga mati bersama musuhnya, dan dia meraung untuk mengirimkan peringatan melalui saluran komunikasi. Tapi di luar ekspektasinya, penguasa aroma pembunuhan yang merajalela tidak mengelak atau mundur, tapi mempercepat dan menabraknya. Pedang gadingnya memotong tubuh lawannya dengan mudah. Sementara itu, organ dalamnya dirusak oleh aliran panas yang juga terasa seperti magma. Ekspresi wajah Feng Yuming benar-benar membeku. Dia menundukkan kepalanya karena tidak percaya dan kaget, hanya untuk menemukan bahwa pelat baja yang menutupi perutnya telah digali oleh sinar mistik yang masih berputar cepat di sana, menyeret seluruh organ internalnya ke dalam pergolakan penderitaan. Hal pertama yang dirusak adalah tulang punggungnya. Gelombang energi spiritual menyebar dari bor sinar mistik dan menjerat setiap bagian jaringan sarafnya seperti parasit yang mengganggu inangnya, membuatnya kehilangan kendali atas bagian bawah tubuhnya. Sirkulasi energi spiritualnya juga terganggu. Yang lebih menakutkannya adalah, meskipun pedangnya telah menghantam musuh dengan keras dan pasti, dia tidak menerima umpan balik yang menyenangkan dari setelan kristal dan daging serta darah di dalamnya terpotong, pedangnya seperti patung yang terbuat dari lumpur yang tenggelam ke laut dalam. Energi spiritual yang keluar dari pedangnya, yang seharusnya telah mencincang organ dalam lawannya hingga berkeping-keping, juga lenyap ke udara, seolah-olah telah ditelan oleh rawa yang tak terukur. Apa orang ini? Kenapa dia ada di kapal luar angkasaku? Terbuat dari apakah setelan kristalnya? Mengapa begitu eksentrik sehingga tidak hanya dapat menyerap serangan fisik tetapi juga energi spiritualku? Itu menyakitkan. Itu sangat menyakitkan. Di belakang Feng Yuming, Mystic Skeleton Battlesuit secara bertahap muncul, seperti hantu yang berkeliaran di dunia manusia dari tingkat neraka yang paling dalam. Pedang gadingnya yang berkilauan tersangkut di lapisan pertahanan lembut yang dimurnikan dari jaringan tubuh transparan Skeleton Dragon di tengah dada Mystic Skeleton Battlesuit. Liao telah mengambil banyak material dari Skeleton Dragon. Yang paling berharga semuanya telah disempurnakan dan ditambahkan ke Mystic Skeleton Battlesuit. Berbicara tentang teknik pemurnian dan desain kerangka, jas tempur kerangka mistik mungkin jauh di bawah standar sektor bintang terbang, namun dalam hal pemanfaatan dan tingkat cakupan material surgawi dan harta karun bumi, jas tempur kerangka mistik jelas merupakan salah satu yang paling banyak digunakan, setelan kristal yang mewah. Dengan daging dan tulang iblis mematikan kuno dari 40.000 tahun yang lalu menutupi tubuhnya, Liao menghancurkan musuhnya dengan spesifikasi yang luar biasa tanpa repot-repot mempertimbangkan trik apapun. Dengan Mystic Skeleton Battlesuit, Liao tak terkalahkan melawan lawan di level yang sama. Ledakan. Liao membakar jiwanya. Api knalpot dari Mystic Skeleton Battlesuit melonjak keluar. Bor sinar mistik tiba-tiba berputar lebih cepat dari sebelumnya. Feng Yuming menangis dan menjerit karena rasa sakit yang luar biasa. Sangat disayangkan bahwa, sebelum dia mampu sepenuhnya mengeluarkan kemampuan seorang kultivator di tahap fondasi bangunan tingkat tinggi, dia telah didominasi oleh jas tempur kerangka mistik dan benar-benar kehilangan kemampuan untuk bertarung. Liao telah mengendalikannya. Liao mencibir dan mengubah bor menjadi cakar.
Menyambar tubuh Feng Yuming, dia menyeret tawanannya ke dalam kompartemen mesin yang tersembunyi oleh asap. Li Yao melambaikan tangannya dengan santai. Ledakan terjadi di belakangnya di lokasi yang telah dia perhitungkan dengan cermat. Sesaat kemudian, jalurnya terhalang, tabungnya terkilir, dan pintu kabin terpelintir. Transportasi antara ruang mesin dan dunia luar telah terputus untuk sementara dan tidak akan dapat ditembus lagi selama 10 hingga 20 menit berikutnya. Feng Yuming akhirnya sadar kembali dari rasa sakit yang menusuk, hanya untuk menemukan bahwa persendian di sekujur tubuhnya telah hancur dan dia diikat oleh kabel kristal yang tak terhitung jumlahnya dan dimasukkan ke atas tabung tebal seperti pangsit nasi. Dibandingkan dengan hal-hal aneh yang menimpanya, rasa sakit yang mengganggu bukanlah masalah besar lagi. Di depannya ada seberkas cahaya merah, melompat tanpa henti seperti lentera aneh, yang menampilkan hitungan mundur. Angka pada berkas cahaya adalah 59 detik, 58 detik, 57 detik. Setelan kristal hitam sedang menatapnya dengan dingin di dalam aura berdarah yang tampak seperti asap hitam, seolah-olah itu adalah utusan dari kedalaman neraka. Meski seluruh wajahnya telah disamarkan dengan penutup wajah, tidak sulit bagi Feng Yuming membayangkan wajah brutal dan kejam di balik black metal. Orang asing itu meletakkan satu jarinya pada berkas cahaya itu dengan lembut. Hitung mundur segera berhenti pada 55 detik. Izinkan saya menjelaskan sesuatu untuk Anda. Saat ini, Anda sedang duduk di atas tabung yang digunakan untuk mengisi ulang bahan bakar salah satu reaktor kristal Anda. Ada 4 susunan rune besar kelas angin di dalam tabung yang dapat menghasilkan gaya tarik yang sangat besar untuk menarik bahan bakar dan katalis ke dalamnya dengan mudah. Dari celah jas kristal hitam itu terdengar suara kasar dan bernada tinggi, dingin dan tanpa emosi, seolah-olah itu dihasilkan dari gesekan logam. Meskipun reaktor kristalnya agak tidak berfungsi, suhu di dalamnya masih jauh di atas 2000 derajat. Saat ini, koneksi antara susunan rune kelas angin dan prosesor kristal mainframe Anda telah saya putuskan setelah dialihkan ke keadaan dormansi. Sebaliknya, mereka telah dipasang ke sistem hitung mundur saya ini. Saat jari saya menyentuh berkas cahaya, hitungan mundur akan berhenti sementara. Tapi saat jariku lepas, seperti ini. Li Yao melepaskan jarinya. Layarnya bergetar dan terus menghitung, 54 detik, 53 detik, 52 detik. Hitungan mundur akan berlanjut, dan ketika mencapai 0, susunan rune kelas angin akan terpicu secara otomatis, dan Anda akan ditelan oleh reaktor kristal. Sebagai penggarap tahap fondasi bangunan, bersama dengan pakaian kristalmu yang compang camping, suhu 2000 derajat mungkin tidak dapat membunuhmu secara instan. Saya perkirakan Anda memerlukan waktu setidaknya 15 detik hingga Anda terbakar menjadi abu, harus mencoba bersenang-senang saat itu. Kata-kata Li Yao membuat warna wajah Feng Yuming tiba-tiba berubah. Penghitungan dan perubahan hitungan mundur yang cepat menusuknya seperti hukuman mati. Garis pertahanan mental Feng Yuming benar-benar runtuh. Dia meraung sekuat tenaga dengan cemas. Tidak, tidak. Aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Aku bisa memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Jangan tendang aku. Jangan tendang aku. Li Yao tetap tidak bergerak, dan meskipun tawanannya berteriak putus asa, baru setelah hitungan mundur menunjukkan 40 detik, dia meletakkan jarinya pada berkas cahaya itu lagi. Hitung mundur terhenti. Tapi Feng Yuming sama sekali tidak merasa lega. Kepalanya terasa ingin meledak, air mata dan ingusnya hampir keluar. Pertanyaan pertama, Li Yao membungkuk dan menggertakkan giginya. Apakah kamu bajingan yang memikat perkumpulan EXO ke tempat ini? Feng Yuming tercengang, tidak tahu apa maksudnya. Cakar api biru elektrik ungu di tangan kiri Li Yao menusuk perutnya lagi dan membuatnya kejang lagi, sebelum dia mengumpat dengan penuh kebencian, kau bajingan. Apakah kau tahu berapa banyak waktu yang kuhabiskan untuk membunuh anjing-anjing yang dikirim oleh aliansi suci surgawi saja? Untuk melarikan diri ke tempat terpencil di mana mereka tidak akan menemukanku. Aku bermaksud untuk mengobati lukaku selama beberapa bulan di sini sebelum kembali dan merawat teman lamaku. Tapi kamu brengsek, kamu telah menarik perkumpulan EXO ke tempat ini. Izinkan saya bertanya, menurut Anda apakah saya harus melemparkan Anda ke dalam reaktor kristal dan menyegarkan Anda sedikit? Feng Yuming gemetar dan tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Brengsek, dia bertemu dengan sesama bajak laut, dan seorang senior. Orang itu pastilah seorang penjahat terkenal yang telah melakukan kejahatan besar, mungkin pembunuhan berantai, di kota suci surgawi. Setelah itu, pria itu melarikan diri dan pergi ke sini. Namun sayangnya, dia baru saja mengambil nafas istirahat ketika Feng Yuming sendiri yang membawa Great Hon Exo Society ke tempat ini, yang berpotensi membahayakan buronan tersebut. Pantas saja pria itu begitu kesal dan mencari-cari masalahnya. Tapi karena orang itu tidak langsung membunuhnya, masih ada ruang untuk bernegosiasi. Feng Yuming mulai mempertimbangkan situasinya dan membuat rencana yang mungkin untuk kelangsungan hidupnya. Senior, semua ini salah paham. Aku adalah tuan muda penjara badai. Ayahku adalah Feng Yuzong. Jika senior menyelamatkan nyawaku, ayahku pasti akan memberimu hadiah. Li Yao mendengus dan mengangkat jarinya. Hitung mundur mulai memantul lagi. 39 detik, 38 detik. Apakah menurutmu aku adalah seorang Raja Fu Asteris yang berumur 3 tahun? Feng Yuming sangat ketakutan hingga jantungnya berdebar-debar. Air mata dan ingusnya mengalir deras saat dia berkata dengan tergesa-gesa, Senior, kamu tidak bisa membunuhku. Perkumpulan Great Hon Exo ada tepat di belakang kita.
Jika kamu membunuhku, bajak laut luar angkasa di kapal akan menjadi tumpukan pasir lepas, tanpa pemimpin, dan tidak mungkin mereka mampu melawan musuh kita. Jika demikian, kamu akan dibebani oleh mereka selama kamu melarikan diri. Jika kamu bisa mengampuni nyawaku, karena aku akan melawan perkumpulan Exo tanduk besar, kamu akan punya lebih banyak waktu untuk melarikan diri untuk saat ini. Tentu saja, ayahku bukanlah orang yang paling toleran di dunia, tapi karena kamu tidak mengungkapkan siapa dirimu, ayahku tidak akan bisa mengidentifikasimu bahkan jika dia ingin membalaskan dendamku. Betapapun marahnya kamu karena aku membawa perkumpulan Exo ke tempat ini, kita berada di situasi yang sama saat ini. Semakin lama aku tinggal dan menghentikan perkumpulan Exo, semakin besar kemungkinan kamu bisa pergi dari sini. Tentu saja, saya yakin Anda dapat mengalahkan perkumpulan Exo tanduk besar dengan mudah. Tetapi jika lokasi Anda terungkap dan para elit kota suci surgawi melacak Anda, pengasingan dan perlakuan Anda pasti akan terganggu, yang tidak akan menguntungkan Anda. Oleh karena itu, sebaiknya Anda menghindari kontak dengan Exo Society jika Anda punya pilihan. Intinya adalah, menyelamatkan nyawaku adalah pilihan yang paling bermanfaat bagimu saat ini. Pahlawan terkenal sepertimu pasti akan membuat keputusan yang masuk akal tanpa terganggu oleh amarah. Mohon pertimbangkan hal itu. Selamatkan hidupku. Liao mengendus dan meletakkan jarinya pada sinar itu. Hitung mundur diinterupsi lagi. Pada saat ini, ada 33 detik tersisa sebelum Feng Yuming dilemparkan ke dalam reaktor kristal. Bab 452/10 detik lagi. Kamu pintar. Aku akan menanyakan 3 hal padamu. Jika kamu sepintar dulu, aku akan pergi dalam 5 menit. Liao bertanya dengan acuh tak acuh. Pertama, mengapa perkumpulan Exo tanduk besar mengejarmu? Apakah itu benar-benar karena kamu telah menyembelih ratusan babi, atau karena kamu membunuh seseorang yang seharusnya tidak kamu bunuh dan menjarah sesuatu yang tidak seharusnya kamu bunuh? Belum menjarah. Tidak, itu adalah kapal luar angkasa paling sederhana yang aku rampok. Feng Yuming merasa bahwa dia dianiaya dan berseru membela diri, itu adalah kapal induk tingkat, ikan cepat, yang lama. Anggota krunya adalah petani yang paling biasa. Di dalam kabin, ada beras dan peralatan ajaib pertanian dan tidak ada banyak barang berharga. Itu jauh lebih tidak memuaskan dibandingkan pekerjaan pertama kami. Kami tidak membunuh ratusan orang. Hanya ada 98 awak kapal. Pada awalnya, saya hanya membunuh sekitar 10 dari mereka untuk menakut-nakuti yang lain. Namun seorang wanita tua bergegas keluar dan mencoba menggigit saya, mengutukku karena membunuh cucunya. Setelan kristalku terkontaminasi oleh air liurnya. Mata Liao tiba-tiba menjadi sangat dingin. Hanya karena itu, Great Horn Exo Society mengejarmu selama 2 bulan. Ya, benar, anjing-anjing gila itu. Wajah Feng Yuming berubah ketika dia berbicara tentang perkumpulan Great Horn Exo. Dia berkata dengan penuh kebencian, saya tidak melakukan apapun kecuali membunuh lusinan orang biasa yang bahkan bukan majikan dari perkumpulan Great Horn Exo. Mereka hanya melewati reruntuhan kapal kargo. Seorang pria tampaknya masih bernapas dan memberitahu mereka segalanya. Kemudian, mereka menandatangani kontrak dengan orang tersebut dengan harga sekantong beras. Mereka mengejar dan memburu saya melalui lebih dari 10 zona luar angkasa selama lebih dari 2 bulan. Selama 2 bulan terakhir, ratusan Exo telah terbunuh di kedua sisi, termasuk puluhan penggarap. Sekantong beras, tidak lebih dari 100 orang biasa. Hanya karena itu, puluhan penggarap telah terbunuh. Dalam perjalanan, aku mengirimkan pemikiran telepati ke perkumpulan Great Horn Exo yang menyatakan bahwa tidak ada dendam di antara kedua pihak kita dan tidak ada yang akan memenangkan apapun jika situasinya terus seperti ini. Bahkan jika mereka berhasil membunuhku pada akhirnya, milikku ayah pasti tidak akan melepaskan mereka. Saya bahkan bersedia menawari mereka uang dalam jumlah besar, asal mereka bersedia meninggalkan kami dan berpisah. Namun anjing-anjing gila itu menjawab bahwa kontrak itu dibuat dengan harga sekarung beras, dan sekarung beras itu sudah dimasak, dimakan, dicerna dan dikeluarkan. Bahkan buang air besarnya pun sudah dibuang. Oleh karena itu, kontraknya tidak dapat dibatalkan. Mereka tidak akan pernah melepaskanku meskipun mereka harus mengejarku sampai ke ujung lautan bintang. Anjing-anjing gila, mereka adalah sekelompok anjing-anjing gila yang keluar masuk. Kamu harus berhati-hati, senior. Kamu mungkin mendapat masalah jika dikejar oleh mereka meskipun kemampuanmu luar biasa. Li Yao mengangguk. Bagus. Jawaban pertamamu sangat memuaskan. Lalu, yang kedua, aku tahu ayahmu Feng Yuzong adalah salah satu orang paling tangguh di sarang laba-laba. Dia pasti telah mengumpulkan cukup banyak uang setelah puluhan tahun rajin bekerja sebagai ruang bajak laut. Kamu adalah putra satu-satunya. Dia pasti mengkhawatirkanmu pada perjalanan berburu solo pertamamu. Meskipun dia tidak datang secara pribadi, dia pasti memberimu sejumlah besar uang, perbekalan, dan perlengkapan sihir bersamamu. Kami, para perompak luar angkasa, tentu saja tidak akan menyimpan uang di bank, kami menukarkannya dengan mata uang keras yang paling berharga dan membawanya bersama kami. Oleh karena itu, berikan aku cincin kosmosmu. Feng Yuming linglung sejenak. Memutar matanya, dia menggertakkan giginya dan berkata, ada saku tersembunyi di bagian kiri bawah dada dalam setelan mustadku. Cincin kosmos ada tepat di dalam saku. Silakan ambil sendiri dan anggap itu sebagai hadiah dari seorang junior ke senior. Li Yao tersenyum. Saya belum selesai. Berikut aturan tentang hal kedua. Pertama,
Meskipun persendianmu telah aku remuk, sebagai seorang kultivator di tahap fondasi bangunan tingkat tinggi, kamu masih dapat mengendalikan otot-ototmu dengan pikiran telepati secara langsung untuk menggerakkan tubuhmu, selama kamu dapat menahan ketajamannya, sakit untuk sementara waktu. Oleh karena itu, saya tidak akan mengambilnya sendiri. Kedua, kelinci pintar selalu punya lebih dari satu rumah. Aku tidak percaya orang sepertimu hanya punya satu cincin kosmos. Ayahmu adalah bandit berpengalaman. Dia pasti mengajarimu banyak teknik dan seni rahasia. Kami berdua sangat menyadari bahwa ada ribuan cara untuk menyembunyikan cincin kosmos di tubuh seseorang yang tidak akan ditemukan dalam sekejap waktu yang singkat. Saya tidak ingin menyia-nyiakan milik saya, dan saya juga tidak tertarik untuk diinterogasi. Oleh karena itu, saya anggap saja Anda membawa 3 cincin kosmos. Sebentar lagi, saya akan melepaskan jari saya dan melanjutkan hitungan mundur, dan Anda akan segera memberi saya 3 cincin kosmos Anda. Jika hitungan mundur mencapai 0 dan kamu belum mengeluarkan ketiga cincin kosmos, kamu mati. Jika kamu benar-benar hanya membawa 1 atau 2 cincin kosmos, kamu mati. Jika kamu membawa 4 cincin kosmos, maka kamu adalah orang yang beruntung. Kamu dapat menyimpan yang paling berharga untuk dirimu sendiri karena aku tidak akan mengetahuinya. Saat dia berbicara, Li Yao mengangkat jarinya dan membentak, membebaskan tangan kanan Feng Yuming. Hitung mundur mulai berjalan lagi. 33 detik, 32 detik, 31 detik. Feng Yuming telah menyusun 100 skema untuk menyembunyikan cincin kosmos terpenting miliknya. Namun keburukan Li Yao melampaui ekspektasinya, dan dia benar-benar lengah. Sosok merah yang memantul dengan cepat itu menusuk dan membakar matanya seperti api neraka yang menakutkan. Dia merasa bahwa dia akan dibutakan. Feng Yuming menggeliat putus asa dan berteriak dengan suara menyerupai babi yang sedang disembelih, "Senior, saya benar-benar baru saja membawa 2 cincin kosmos. Tetapi ada sejumlah besar kristal dengan kemurnian tinggi dan obat-obatan terbaik di dalamnya. Saya akan melakukannya dengan senang hati menawarkan semuanya padamu. Tapi sebenarnya aku hanya punya 2 cincin kosmos." Li Yao berkata dengan curiga, "Kamu benar-benar hanya mempunyai 2 cincin kosmos?" Feng Yuming mengangguk penuh semangat. "Ya, hanya 2. Li Yao menghela nafas dan menjawab, "Kalau begitu, hari ini bukan hari keberuntunganmu." Hitung mundur terus berlanjut, 28 detik, 27 detik, 26 detik. Feng Yuming tercengang seperti patung beku. Dia benar-benar diam selama 3 detik, tapi rasanya seperti 3 hari 3 malam baginya. Tiba-tiba, patung beku itu meledak. Dia kram seperti udang di atas lembaran baja di sebuah restoran sushi dan berteriak, "3. Aku punya 3 cincin kosmos. Aku memberikannya padamu sekarang. Hentikan, hentikan sekarang." Li Yao memandangnya dengan tenang dan tidak responsif. Hitung mundur terus berlanjut. Hanya tersisa 21 detik. Air mata dan ingus membanjiri wajah Feng Yuming. Dia menahan rasa sakit sementara otot-otot di sekujur tubuhnya bergetar seperti gelombang. Sesaat kemudian, 3 cincin kosmos muncul di telapak tangannya. Hanya satu yang berbentuk cincin. Yang kedua tampak seperti kancing kecil, sedangkan yang ketiga diam-diam disembunyikan di dalam kotak obat yang dicampur dengan puluhan kapsul. Bahkan jika Li Yao menyesuaikan resolusi kamera kristal pada pakaian kristalnya ke pengaturan tertinggi, dia tidak bisa membedakannya dari kapsul biasa. Jika dia mencari sendiri tubuh tawanannya, dia mungkin bisa menemukan 2 cincin kosmos yang pertama, tapi cincin kosmos yang ketiga pasti akan terlewatkan. Mengambil 3 cincin kosmos, Li Yao tidak menghentikan hitungan mundur, sampai hanya tersisa 15 detik terakhir pada sorotan cahaya. 5 detik tambahan adalah sedikit peringatan untuk mengingatkan Anda agar berhenti memainkan trik apapun karena kesabaran saya terbatas. Saat ini, kamu punya waktu 15 detik untuk melakukan hal terakhir yang aku minta. Jika semuanya berjalan baik, aku akan pergi dalam 3 menit, dan kamu akan kembali melawan perkumpulan Great Horn Exo. Tetapi jika tidak berjalan dengan baik, kamu akan mandi di reaktor kristal, dan hal terburuk bagiku adalah identitasku mungkin dikenali. Namun, aku tidak percaya bahwa anjing gila dari tanduk besar Exo Society mampu menghalangiku. Semuanya pasti berjalan baik. Setelah menyerahkan 3 cincin kosmos, Feng Yuming meringkuk dan gemetar seolah 3 bagian tulang punggungnya telah terkoyak. Li Yao berkata, "Saya ingin izin tertinggi pada prosesor kristal mainframe kapal luar angkasa Anda. Saya ingin mengetahui semua informasi tentang kapal luar angkasa, terutama peta bintang yang telah Anda simpan. Oleh karena itu, Anda akan memberitahu saya kata sandi spiritual dari izin tertinggi." "Tidak secepat itu. Izinkan saya menjelaskan kepada Anda bagaimana hal ini akan dilakukan. Pertama, Anda akan memberitahu saya kata sandi spiritual, dan saya akan mengatur ulang hitungan mundur menjadi 3 menit. Dalam 3 menit mendatang, saya akan menyusup ke neksus spiritual lokal kapal luar angkasa Anda dan menguji kata sandi yang akan Anda tawarkan kepada saya. Jika kata sandi yang Anda berikan kepada saya benar, tentu saja saya akan mendapatkan semua izin dan mendapatkan semua yang saya butuhkan dalam 3 menit. Lalu, saya akan menghentikan hitungan mundur dan meninggalkan Anda sendirian. Tetapi jika kata sandinya salah dan saya gagal mendapatkan semua izin dalam 3 menit, maka hasil Anda akan sama seperti sebelumnya. Matilah Anda." Li Yao menyelesaikan pidatonya dan menggerakkan jarinya lagi. 14 detik, 13 detik, 12 detik. Feng Yuming menyerahkan kata sandi spiritualnya tanpa ragu-ragu.
Tiga hal yang diminta Liao telah diusulkan secara progresif hanya untuk menghancurkan garis pertahanan mentalnya sepenuhnya. Kini setelah dia menyerahkan Cosmos Rings yang paling berharga, sepertinya bukan masalah besar untuk mengakui izin prosesor kristal mainframe. Lagi pula, perkumpulan Greathorn Exo akan datang kapan saja. Feng Yuming berasumsi bahwa kapal luar angkasanya tidak berguna bagi bajak laut senior. Namun dia tidak tahu bahwa itu adalah izin tertinggi untuk prosesor kristal mainframe yang diinginkan Liao sejak awal. Ketika hitungan mundur berhenti pada 10 detik, Feng Yuming terjatuh kelelahan seperti kantong pelana yang telah dikosongkan. Senior, aku sudah memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui dan memberimu apapun yang kamu butuhkan. Perkumpulan Greathorn Exo akan datang kapan saja. Setidaknya kamu harus memberiku waktu untuk mempersiapkan pertahanan kapal luar angkasaku, kata Feng Yuming, lelah, seperti ikan setengah mati di dasar sungai yang kering. Tapi di dalam otaknya, pikiran jahat terus berputar, saat dia mempertimbangkan bagaimana membuat kekacauan dengan pengunjung tak terduga setelah senior itu pergi. Mungkin, dia bisa mengungkap keberadaan senior dari perkumpulan Greathorn Exo secara langsung. Bandit seperti itu tampaknya memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada dirinya. Atau lebih tepatnya, dia harus memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk menghancurkan kota di depannya dan menyandera penduduk desa. Saat dia linglung, dia mendengar senior itu berbicara. Baiklah, Anda sangat kooperatif. Saya percaya bahwa kata sandi spiritual yang Anda berikan kepada saya adalah nyata. Saya tidak akan membuang waktu saya untuk mengujinya. Feng Yuming sangat gembira. Dia menyeringai riang dalam pikirannya, sementara dia memasang ekspresi patuh dan berkata, senior, bagaimana dengan... Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, kata-kata itu membeku di tenggorokannya seperti balok es. Tepat di depan pupil matanya yang mengecil, penutup wajah seniornya perlahan dibuka. Jantung Feng Yuming berdebar kencang hingga dia merasa seperti tersedak. Dia sangat sadar bahwa mengungkap wajah aslinya kepada orang lain jelas bukan tanda keramahan di antara para bajak laut luar angkasa, tapi pernyataan percaya diri bahwa setiap orang yang melihat wajah itu akan dibunuh. Dia ingin membunuhku. Mengapa? Apa gunanya membunuhku? Feng Yuming diliputi oleh keputusasaan dan kebingungan. Detik berikutnya, ketika dia melihat wajah Liao, yang tampaknya terlalu muda untuk seorang bajak laut tua, sebuah percikan tiba-tiba muncul di hatinya dan menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Dia mulai gemetar di luar kendalinya. Sepertinya kamu sudah menyadarinya. Aku bukan bajak laut luar angkasa. Setiap kata yang kuucapkan tadi adalah bohong. Mata Liao sedalam dan gelap seperti tinta. Dia mendekat dan menatap mata Feng Yuming, menikmati kepanikan dan kebingungan di sana, saat dia berkata, kata demi kata, hidupmu yang menyedihkan tinggal 10 detik lagi. Dia dengan lembut melepaskan jarinya. Hitung mundur 10 detik terakhir dimulai. Babak 453, Masyarakat Exo tanduk hebat. 10 detik. Feng Yuming sedang berjuang seperti ikan di talenan. Tulangnya yang retak menonjol keluar dari kulitnya, membasahi tubuhnya dengan darah, tak tertahankan untuk dilihat. Dia menangis putus asa sekeras-kerasnya, tidak. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Semua yang kamu inginkan. 9 detik. 8 detik. Saya tahu koordinat beberapa perbendaharaan. Saya telah menemukan tempat tinggal para penggarap kuno di 2 planet. Saya juga tahu 3 rute penyelundupan rahasia. Saya bisa memberitahu Anda semuanya, selama Anda membebaskan saya. 7 detik. 6 detik. Siapa kamu? Siapa kamu sebenarnya? Tidak ada dendam di antara kita. Kenapa kamu harus membunuhku? Kenapa? 5 detik, 4 detik, 3 detik, hanya untuk 90 orang biasa itu. Kamu gila, kamu juga anjing gila, ayahku tidak akan melepaskanmu. Penjara badai tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Semua geng di sarang laba-laba tidak akan membiarkanmu lolos. Lepaskan kamu. 2 detik, 1 detik, 0. Hitung mundur mencapai 0 dan mengeluarkan bunyi klik sebelum tiba-tiba berkembang menjadi ribuan warna merah glamor yang berkedip seperti kembang api dan segera menghilang. Tidak, 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 Feng Yuming benar-benar sudah gila. Dia berguling-guling di tanah dan mengeluarkan jeritan yang tidak jelas. Arai rune kelas angin yang bersembunyi di kedalaman tabung transmisi bahan bakar diberikan energi yang cukup. Mereka mengeluarkan suara yang membosankan dan terus meningkat. Akibatnya, gaya tarik-menarik yang meningkat secara bertahap datang dari dalam tabung dan menarik Feng Yuming bersama dengan jas kristalnya yang rusak. Seperti babi yang hendak dikirim ke penambang, Feng Yuming berjuang mati-matian. Lengan kanannya, yang merupakan satu-satunya anggota tubuhnya yang berfungsi, mencengkeram dinding tabung, menghasilkan suara melengking, dan meninggalkan 5 bekas jari yang jelas. Tapi itu tidak membantu, dan dia terus terseret semakin dalam. Jeritannya menjadi semakin tinggi saat dia semakin tertelan ke dalam tabung. Sebelum dia benar-benar dilahap kegelapan, dia menatap Liao untuk terakhir kalinya. Kesengsaraan, keputusasaan, kebencian, kemarahan, wajahnya begitu rumit hingga tak terlukiskan. Liao balas menatap dengan tenang, kelopak matanya diam. Di pergantian tabung, Feng Yuming melakukan perjuangan terakhirnya. Satu-satunya akibat adalah gaya tarik yang sangat besar menyeret daging, tulang, dan organ dalam keluar dari tubuhnya melalui luka-lukanya. Teriakan Feng Yuming bahkan mengerdilkan auman dari 4 susunan rune kelas angin yang berfungsi penuh.
Setelah beberapa detik mengalami kebuntuan, dia mungkin tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah montok, seluruh tubuhnya ditarik ke ujung tabung transmisi bahan bakar dan jatuh ke dalam reaktor kristal yang terbakar. Reaktor kristal bergetar hebat. Terangan yang tidak jelas dan terputus-putus sepertinya bergema di dalamnya. Namun semuanya kembali damai 10 detik kemudian. Li Yao memeriksa waktu. Saat ini, hanya 5 menit 32 detik telah berlalu sejak dia menyeret Feng Yuming ke ruang mesin. Pikiran telepatinya sudah merasakan bahwa banyak pakaian kristal berkerumun menuju tempatnya berada dan menerobos jalur yang diblokir dengan cara apapun. Li Yao menutup-penutup wajahnya. Wajahnya digantikan oleh 3 kamera kristal merah dalam distribusi segitiga, dan dia menghilang ke dalam asap hitam di sudut ruang mesin. 3 menit kemudian, dengan ledakan yang memekakkan telinga, jalan menuju ruang mesin akhirnya dibersihkan. Sekelompok bajak laut luar angkasa segera membanjiri. Tuan Ming, ini, para perompak luar angkasa tidak menemukan jejak Feng Yuming setelah pencarian yang sia-sia. Tapi mereka memperhatikan bahwa peralatan sihir kecil yang tak terhitung jumlahnya telah menempel di dinding, lantai, dan langit-langit ruang mesin, yang berkedip dengan kecerahan yang samar-samar sekarang setelah susunan rune pemicunya telah diaktifkan. Seolah-olah jiwa-jiwa yang tidak tenang yang dibunuh oleh bajak laut luar angkasa telah membuka mata mereka lagi dan menatap pembunuh mereka dengan dingin. Api besar keluar dari ruang mesin. Ledakan yang 10 kali lebih dahsyat dari ledakan sebelumnya menghancurkan bagian belakang kapal luar angkasa dengan tentakel api seperti binatang yang merajalela. Kapal luar angkasa kehilangan sebagian besar momentumnya. Tidak hanya berhenti bergerak maju dan mulai berputar, perisai spiritualnya meledak seperti gelembung sabun di bawah terik sinar matahari. Bahkan lampu internal kapal luar angkasa telah berhenti berfungsi dengan benar. Kabin yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke dalam kegelapan satu persatu. Meskipun kokpit memiliki sumber energi spiritualnya sendiri, kokpit tersebut juga terperangkap dalam kumpulan fluoresensi redup. Li Yao berjongkok di atas kokpit dan menyatu dengan kegelapan di dekatnya seperti kelelawar yang mengintai. Kokpitnya berantakan. Meskipun operator kapal luar angkasa sebagian besar berada di tahap penyempurnaan dan tahap fondasi pembangunan, mereka semua adalah penggarap tipe penelitian yang tugas utamanya adalah melakukan manuver di kapal luar angkasa alih-alih berpartisipasi dalam pertempuran langsung. Dengan jas tempur kerangka mistik, Li Yao yakin bahwa dia bisa menjatuhkan semuanya dalam waktu 1 menit. Li Yao sedang menatap ke tengah kokpit. Dikelilingi oleh dunia kegelapan, prosesor kristal mainframe yang tampak seperti pohon raksasa berdiri di tengah kokpit, berwarna-warni dan berkilauan. Kabel kristal tebal memanjang ke berbagai arah seperti cabang dan tanaman merambat, mencapai setiap sudut kapal luar angkasa melalui tabung di langit-langit. Itu adalah hal yang paling diinginkan Li Yao saat ini. Lebih tepatnya, itu adalah chip kristal dari prosesor kristal mainframe yang dia incar. Mereka pasti menyimpan banyak peta bintang sektor bintang terbang, bahkan mungkin termasuk rute rahasia dan lokasi pasokan sementara yang tidak diketahui pihak berwenang. Bagi para perompak luar angkasa, ini adalah ketergantungan terbesar mereka untuk menghindari perburuan sekte budidaya dan meningkatkan kekacauan di lautan bintang. Di Star-Lord Temple, peta bintang resminya terlalu buruk. Itu hanya menandai beberapa zona bintang utama dan benteng bintang secara kasar, dengan presisi yang jauh dari cukup untuk memandu kapal luar angkasa yang berlayar. Jika dia bisa mencuri peta bintang rahasia dari bajak laut luar angkasa berpengalaman, jangkauan aktivitas Sparkle akan diperluas secara signifikan, dan ia akan dapat melakukan perjalanan di sektor bintang terbang dengan sendirinya tanpa khawatir tersesat. Menatap bajak laut luar angkasa di bawahnya yang berlari ke sana kemari seperti lalat tanpa kepala, Li Yao mencibir dan melompat turun. Pedang darah telah terhunus. Cakar tajamnya bersinar. Senapan mesin vulkan 6 barel berkepala 3 bergemuruh seperti guntur. Li Yao menyapu kokpit seperti badai dan menghancurkan semua yang dilihatnya. Di kedalaman angkasa, sebuah kapal luar angkasa yang hampir runtuh sedang berlayar dengan keras kepala. Kapal luar angkasa itu tidak hanya penuh dengan lubang, itu lebih seperti tumpukan sampah yang diambil dari medan perang kuno dan dikumpulkan secara sembarangan. Setelah itu beberapa rangkaian power rune yang sangat besar dimasukkan ke bagian belakang sampah tanpa banyak berpikir. Mesin kapal luar angkasa itu memuntahkan bola api merah raksasa satu demi satu seolah-olah sedang kentut. Meskipun kondisinya buruk, kapal luar angkasa itu melaju ke depan dalam asap kotor, tidak peduli kalau kapal itu bisa rusak setiap saat. Setiap kapal luar angkasa memiliki gaya tertentu saat diproduksi. Beberapa di antaranya anggun, beberapa misterius, ada yang agresif, ada yang sederhana. Gaya kapal luar angkasa ini sangat khas hingga memberikan kesan visual yang cukup bagi orang-orang untuk mengetahui kata yang dapat menggambarkan kapal luar angkasa tersebut meskipun telah rusak sedemikian rupa. Kapal luar angkasa disempurnakan dengan gaya amarah. Siapapun yang melihat kapal luar angkasa pasti akan mengira itu adalah banteng yang sedang marah. Tampaknya aman untuk menyimpulkan bahwa pilot kapal luar angkasa seperti itu pasti memiliki sepasang mata yang marah dan 2 kepalan tangan yang marah. Di kedua sisi kepala kapal luar angkasa, 2 tanduk besar yang panjangnya hampir 100 meter mencuat seperti 2 tanduk banteng yang tajam. Diterangi oleh cahaya bintang yang redup, mereka memancarkan kecerahan emas gelap. Bulatan garis-garis darah diukir di tanduknya, dengan tanda rumit di antaranya. Tidak ada yang tahu apakah kedua tanduk raksasa itu dekoratif atau merupakan peralatan sihir yang kuat. Namun, salah satu tanduknya telah patah di bagian tengahnya dengan retakan pucat.
Tanduk lainnya juga rusak dan banyak memar, seperti pedang perang yang penuh retakan. Di bawah dua tanduk raksasa, di tengah kokpit yang tampak seperti mata merah, seorang pria parubaya berotot dengan tinggi lebih dari 2 meter sedang duduk di kursi kapten. Dia sepertinya baru saja dikeluarkan dari tempat sampah. Wajahnya kotor, dan mantel abu-abunya penuh retakan, lubang, korosi, dan noda darah kering. Kelopak matanya lengket karena kotoran, seolah dia tidak menutup matanya selama 10 hari 10 malam. Bahkan pupil matanya pun tampak suram. Tapi ada 2 lesung pipit dalam di wajahnya yang kuyu, membuatnya tampak menyeringai bahkan ketika bibirnya tertutup, kalaupun bibirnya tertutup. Akhirnya, aku mendapatkanmu anak-anak kotor Hes. Ketika kapal luar angkasa penjara Storm muncul kembali di sudut kanan atas pancaran cahaya radar, serangkaian data dan informasi mengalir seperti air terjun, dan 2 kelompok kecerahan emas bersinar dari mata abu-abu pria raksasa itu. Kakak beradik, pria berotot berantakan itu melompat dari kursi kapten. Baru pada saat itulah orang dapat melihat bahwa di bawah mantel abu-abu terdapat celana pendek pantai berwarna merah dan hijau. Namun, pria itu tampaknya baik-baik saja dengan hal itu. Dia berteriak, air liurnya muncrat kemana-mana, kami telah mengejar para bajingan ini selama lebih dari 2 bulan. Akhirnya, mereka didesak ke tempat tidur dengan celana mereka dirobek. Kami bisa melakukan apapun yang kami inginkan sekarang. Saya tahu bahwa kita kehabisan perbekalan dan kekuatan, saya tahu banyak dari kita yang terluka parah dan kemampuan mereka hilang secara signifikan. Tetapi saya juga tahu bahwa semua orang telah menunggu terlalu lama untuk hari ini, hanya untuk mencabik-cabik bajingan berkulit manusia itu. Kita akan bertunangan dalam 10 menit. Bersiaplah untuk bertempur. Energi spiritual kami telah terkuras. Menara kami juga telah mati. Namun ini hanyalah detail tidak penting yang tidak perlu kami khawatirkan. Beritahu para bajingan itu dengan pedang, gigi, dan tinjumu. Bahwa perkumpulan Great Horn Exo telah datang lagi. Pria berotot yang berantakan itu meraung dan berteriak. Api hijau terang mengalir di sekujur tubuhnya dan akhirnya menyatu menjadi setelan kristal dengan warna yang sama. Bagian yang paling menarik perhatian dari setelan kristal itu adalah penyok raksasa di bahu kanannya. Setelah mengenakan setelan kristal yang berat, pria berotot yang berantakan itu tampak seperti badak yang marah. 5 berkas cahaya melayang di depannya, menampilkan pemandangan di kabin penyerangan kapal luar angkasa. Hampir 100 pria kekar dan biadab berteriak bersamanya, menghasilkan suara gemuruh yang sangat mengerikan sehingga orang mungkin curiga bahwa kapal luar angkasa akan terkoyak oleh gelombang suara pada detik berikutnya. Saat itu, gelombang aneh datang dari pancaran cahaya radar. Beberapa baris data juga terpental secara tiba-tiba. Pria berotot berantakan itu linglung sejenak. Dia memperbesar sorotan cahaya, hanya untuk menemukan bahwa bola api yang mempesona telah meledak di bagian depan kapal luar angkasa penjara badai dan berkembang secara bertahap seperti bunga krisan berwarna-warni. Apa yang sedang terjadi? Bajingan itu dia telah meledakkan kokpit mereka sendiri sebelum aku bisa menusuk mereka. Lei Dalu, kapten dari Great Horn Exo Society, menyeka kotoran matanya saat dia menatap sinar itu dan berseru tak percaya. Bab 454, Manusiami. Sangat menyenangkan menyaksikan Lei Dalu makan malam. Atau lebih tepatnya, tidak perlu menonton, suara-suara yang dia buat cukup untuk memicu nafsu makan semua orang. Dia menyedot mie tersebut. Dia mengunyah cengkehnya. Dia menenggak semangkuk besar air dingin. Kemudian dia bersendawa dengan sangat puas dan melemparkan mangkuk kosong itu ke tumpukan mangkuk di dekatnya, sebelum dia menamparkan meja dan berteriak, "Bos, kamu sudah selesai. Aku perlu semangkuk mie lagi." Baru setengah jam lebih sedikit sejak mereka pergi ke restoran kecil yang terletak di sudut kuil Star-Lord. Namun, Lei Dalu sudah melahap 16 mangkuk mie daging super besar dan memakan semua mentimun di restoran. "Bai tua, apakah kamu mau semangkuk ini? Sup di sini lumayan enak." Lei Dalu berbicara kepada Bai Kaixin yang duduk di depannya sambil nyengir. Bai Kaixin adalah kebalikan dari namanya, dia tidak senang sama sekali. Bai Kaixin dapat diterjemahkan sebagai bahagia tanpa imbalan. Sepertinya dia adalah pria yang tidak pernah merasa senang sepanjang hidupnya. Dia tinggi dan kurus. Dengan tinggi badan yang hampir sama dengan Lei Dalu, ia hanya memiliki sepertiga dari berat badan temannya. Wajahnya pucat dan kuning. 2 alis putih panjang menjuntai longgar seperti huruf Y, terbalik dan menutupi sudut matanya. Wajahnya mirip dengan pasien terminal yang baru saja menerima diagnosis. Bahkan ketika dia tertawa, orang tidak bisa tidak khawatir dia akan menangis di detik berikutnya. Dengan raut wajahnya yang melankolis, Bai Kaixin menatap Lei Dalu yang begitu bosan hingga ia mengambil 2 siung bawang putih untuk camilan dan memakan setiap siungnya. Akhirnya, dia tidak bisa menahannya lagi dan bertanya, "Aku selalu bingung akan satu hal. Kenapa kamu selalu begitu bahagia?" Beberapa saat yang lalu, tanduk emas, tempat Anda menghabiskan tabungan hidup Anda bersama dengan sejumlah pinjaman dari bank dan 3 sekte budidaya, berubah menjadi tumpukan tembaga dan baja yang rusak setelah berlayar hanya selama 3 bulan. Sekarang, kita terjebak di selokan malang di sudut lautan bintang. Apa yang kamu makan adalah mie daging yang paling kasar. Lihat, bahkan bulu di dagingnya pun tidak dibersihkan.
Tetapi Anda memberi saya perasaan bahwa Anda telah tiba di restoran paling mewah di kota suci surgawi, mengemudikan kapal perang baru yang bersenjata lengkap, dan Anda sedang menikmati makan malam hidangan laut senilai $500.000 bintang terbang dengan 2 gadis cantik di dalamnya, pangkuanmu dan 50 miliar di sakumu. Lei Dalu sama sekali tidak merasa terganggu. Apa lagi yang kamu ingin aku lakukan? Tanduk emas tidak akan hidup kembali meskipun aku menangis, bukan? Bai tua, aku tidak menghakimimu. Tetapi hal yang paling penting dalam budidaya adalah menerima segala sesuatunya sebagaimana adanya. Jangan berpanjang muka setiap hari. Sebelum kita memiliki tanduk emas, bukankah kita masih berbaris kemanapun kita berada? Inginkan meskipun kita tidak punya apa-apa selain kapal induk bersenjata. Sisi baiknya, setidaknya kita telah menyelesaikan misi kita dan membunuh semua bajingan itu, bukan? Bai Keixin berkata dengan dingin, jangan bicara tentang misi denganku. Kami sedang bersiap untuk menawar pekerjaan penjaga domain toren pengkhianat dengan tanduk emas yang telah dipersenjatai dengan kuat dan diisi dengan meriam kristal dan peralatan magis. Jika kami berhasil, kami tidak akan mengkhawatirkan keuangan kami untuk selanjutnya beberapa tahun. Tapi sekarang, kapal luar angkasa hampir hilang total sekarang. Energi spiritual mulai mengering. Hampir semua peralatan sihir hancur. Benar, aliansi orang suci surgawi memiliki hadiah untuk bajak laut luar angkasa di penjara Storm. Tapi kebanyakan dari mereka adalah untuk Feng Yuzhong. Putranya lah yang kami temui, dan dia hanyalah seorang pemula dalam bisnis ini. Kali ini, kita terkutuk. Lei Dalu mendecakkan lidahnya dan tersenyum. Tidakkah kamu menatapku dengan tatapan, kecewa, seolah-olah akulah yang memaksamu menjadi pahlawan di luar keinginanmu? Aku ingat ketika kita melihat apa yang terjadi pada bulu ayam, penasihat agung kita Bai adalah yang pertama untuk melompat keluar dan menyatakan bahwa sekelompok bajak laut luar angkasa harus dibunuh. Pidato yang luar biasa, sungguh aura yang menakutkan. Mereka yang tidak mengetahuinya mungkin mengira bahwa Anda adalah pemimpin tim penyerang masyarakat EXO ini, sekarang akhirnya terpikir olehmu bahwa kamu adalah anggota dewan. Dan kamu, jangan diam saja dan berpura-pura menjadi wanita cantik sedingin es. Lei Dalu berbalik dan tersenyum di sudut restoran. Ye Lingdi, kamu sedang mengamuk saat itu. Kamu hampir memasukkan badai petirmu ke lubang hidungku, mengancam bahwa jika aku menolak kontrak 1 karung beras, kamu akan menarik diri dari masyarakat dan melawan bajak laut luar angkasa sendirian. Itu persis kata-kata yang kamu ucapkan saat itu, bukan? Hidungku masih terasa aneh sekarang. Di pojok restoran, seorang gadis sedang duduk dengan hikmat dan anggun. Dia dingin, tenang, dan sama sekali tidak bisa didekati. Dia tidak melakukan keterampilan sembunyi-sembunyi apapun. Namun entah kenapa, seseorang cenderung mengabaikan keberadaannya. Dia bagaikan daun kering di hutan, mudah diabaikan meski berada tepat di depan mata. Gadis yang mirip daun kering, Ye Lingdi, sedang menyeka senjatanya. Komponen yang tak terhitung jumlahnya yang sekecil butiran pasir dengan cepat melompat-lompat di tangan rampingnya dan dirangkai menjadi bagian-bagian senjata dengan berbagai bentuk dan ukuran, sebelum dibedah lagi sejenak. Dia mengangkat alisnya dan meliriknya. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan kembali berdiam di dunianya sendiri. Lubang hidung Lei Dalu melebar karena marah saat dia menamparkan mejanya dan berteriak, ada apa dengan sikapmu? Apakah kamu bahkan tidak menghormatiku sebagai kaptenmu? Bos, apakah minyak sudah siap atau belum? Ingat, daging ganda dan daun ketumbar. Pembuluh darah menonjol di pelipis Bai Keixin. Sudut matanya juga bergerak-gerak. Ia mencoba menenangkan dirinya dan berkata, baiklah. Keputusan sudah diambil dengan suara bulat. Lupakan saja. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Feng Yuzhong hanya memiliki 1 anak laki-laki, yang telah hancur berkeping-keping oleh kita. Bahkan tidak ada satupun tulangnya yang tersisa. Dia pasti akan marah ketika mendengar berita itu. Lei Dalu meludah dan berkata, apa masalahnya? Dia adalah penggarap tahap formasi inti, dan saya juga seorang penggarap tahap formasi inti. Kita hanya bisa berduel dan menyelesaikan semuanya. Dia tidak punya lebih banyak keberanian daripada saya. Jangan menyanjung dirimu sendiri. Bai Keixin berkata dengan dingin, Feng Yuzhong adalah bandit tangguh yang telah bergaul dengan bajak laut luar angkasa lainnya selama beberapa dekade. Aliansi orang suci surgawi telah mengincarnya berkali-kali dan bahkan mengirim penggarap panggung jiwa yang baru lahir 1 kali, namun dia selamat dari semua itu. Dikatakan bahwa dia mengalami banyak pertemuan yang tidak disengaja selama pelariannya. Saat ini, dia mungkin berada di tahap formasi inti tingkat tinggi. Pria brutal seperti itulah yang seharusnya terlihat seperti seorang penggarap, inti emas sejati. Sebagai perbandingan, Kapten Lei kita yang hebat hanya berada di tingkat awal tahap formasi inti. Selain itu, kamu dipukuli oleh ratusan orang ketika kamu baru saja maju ke tahap formasi inti. Kamu terluka parah, dan kekuatan spiritualmu akarnya rusak. Butuh waktu cukup lama bagimu untuk pulih dari cederamu, tapi kamu belum sepenuhnya pulih. Kemungkinan besar kamu tidak akan bisa maju selangkah lebih jauh dari level awal tahap formasi inti. Seorang kultivator sepertimu hanyalah inti besi. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu cukup mampu melawan inti emas? Penjara badai adalah geng bajak laut luar angkasa 20 teratas di sektor bintang terbang. Orang-orang kejam berkumpul di sana, dan mereka memiliki kemampuan yang luar biasa. Feng Yuzhong pasti akan mencoba segala yang dia bisa untuk membuat kita marah.
Kita harus sangat berhati-hati ketika kita melakukan perjalanan di lautan bintang di masa depan. Satu langkah salah dan kita mungkin dibantai oleh bajak laut luar angkasa dan mati tanpa kuburan. Lei Dalu mengusap alisnya dengan keras dan berkata dengan serius, sangatlah penting bagi kita, para kultivator, untuk menjadi pintar. Seorang pria hebat bisa naik ke langit dan juga bersembunyi bila diperlukan. Kita selalu bisa bersembunyi di dalam jangkauan perlindungan kota suci surgawi, ketika kita kembali ke zona bintang pusat seperti kura-kura dengan wajah menyamar dan identitas baru. Hutang kita juga akan terhapus. Itu yang kita sebut membunuh dua burung dengan satu batu. Terlebih lagi, orang-orang yang beruntung selalu beruntung. Mungkin para dewa mengawasiku dan Feng Yuzong akan mati dalam kecelakaan besok. Maka itu akan menjadi seperti hari yang cerah setelah badai lagi. Semuanya akan baik-baik saja. Hahaha. Saat itu, pintu restoran dibuka, dan seseorang masuk seperti tornado. Itu adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu dan kuat yang memiliki bahu sangat lebar yang tampak seperti papan pintu. Tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa dia adalah pria yang keras kepala dan pemarah. Bola matanya bergerak-gerak, menandakan bahwa dia tidak keberatan melawan seorang pemuda untuk membuktikan bahwa dia sama sekali tidak tua. Di depan lelaki tua itu, Lei Dalu menarik kembali ekspresi main-mainnya dan bertanya dengan sopan, Paman Xiong, bagaimana kabar tanduk emas? Xiong Tao adalah direktur peralatan sihir dan kepala penyuling dari Great Hon Exo Society. Barang-barang di kapal, ada yang kecil seperti pedang terbang, ada yang besar seperti jas kristal, semuanya direncanakan dan diatur olehnya. Xiong Tao duduk di bangku panjang, yang berdecit karena beban yang tiba-tiba. Dia menjawab dengan wajah muram, tidak ada gunanya sama sekali. 80% dari semua unit telah rusak parah. Bahkan kokpitnya berlubang. Tidak akan pernah bisa diperbaiki di area terkutuk ini. Kita harus menyeretnya ke orbit domain 1000 layar dan temukan pabrik sekte besar untuk memperbaikinya. Namun, wilayah 1000 layar berjarak ribuan kilometer dari tempat ini. Tanduk emas sudah terlalu rusak untuk menggunakan sistem lompat luar angkasa. Jika tidak, baik kendaraan maupun awak kapal di dalamnya akan hancur berkeping-keping. Syukurlah, kita telah menangkap kapal luar angkasa penjara badai. Kita bisa membongkar banyak komponen dari kapal luar angkasa itu untuk kita gunakan sendiri. Saya perkirakan kita bisa berangkat dalam 3 hari, jika kita beruntung. Masalah paling kritis saat ini adalah kita kekurangan tenaga. Selama baku tembak terakhir, perisai spiritual kami hancur berkeping-keping. Dan rentetan serangan tepat mengenai bengkel pemeliharaan utama. Lebih dari separuh penyuling kami telah terbunuh. Sebuah kapal luar angkasa yang hancur dan berguncang dengan hilangnya 2/3 penyulingnya ingin berlayar di lautan yang bergelombang selama lebih dari sebulan ke domain 1000 layar. Saya sangat meragukannya. Lei Dalu menatap Bai Kaixin. Bai tua, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kami sangat membutuhkan tenaga kerja dan kami harus merekrut anggota baru di sini? Apa, kamu tidak menyewa penyulingan apapun? Sebelum Bai Kaixin membuka mulutnya, Xiong Tao berkata, penyuling berpengalaman tidak mudah untuk direkrut. Meskipun penduduk daerah miskin dan terbelakang hidup dari peninggalan kuno, mereka bisa disebut sebagai pemelihara tingkat sipil yang terbaik. Jalan masih panjang yang harus mereka lalui sebelum mereka menjadi pemurni sejati. Bai Kaixin menyela, lagi pula, kamu meminta kami untuk mengulangi bahwa kami telah membuat marah penjara Storm dan bergabung dengan perkumpulan Great Hon Exo adalah keputusan yang berbahaya dan mengancam nyawa. Siapa yang berani mendaftar setelah mendengar itu? Lei Dalu berkata dengan agak malu-malu, tentu saja, kami harus menjelaskannya kepada mereka. Kami sedang terburu-buru dan memutuskan untuk berperan sebagai pahlawan. Itu kesalahan kami sendiri, dan tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Tidak ada anggota baru yang wajib menjadi pahlawan, korban pembalasan penjara Storm. Mereka pasti akan merasa bersalah jika itu terjadi padanya. Hal terpenting tentang penggarap adalah kita harus jujur, dan kita tidak boleh membodohi orang lain demi keuntungan kita sendiri. Bai Kaixin menghela nafas dan berkata, memang benar. Tapi setelah kami menjelaskan semuanya, satu-satunya orang yang masih mau bergabung dengan kami adalah para pemuda yang bodoh dan orang tua yang tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan sampingan. Akan menjadi luar biasa jika mereka kekuatan fisik sudah cukup. Tidak ada batas bawah untuk keterampilan mereka. Xiong Tao mendengus. Seorang yang disebut, ahli, datang untuk mendaftar menggantikanku. Dia masih muda dan basah kuyup. Namun, dia membual tentang dirinya sendiri lebih mengesankan daripada yang dilakukan orang lain, mengatakan bahwa dia telah bepergian ke daerah terpencil di dunia. Lautan bintang sejak dia masih kecil dan dia telah mendapat pencerahan dari seorang ahli eksentrik. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia pernah terkena bintang jatuh dan dia pernah memakan buah eksotis berwarna merah tua insiden. Dia akhirnya membangkitkan akar spiritualnya dan menjadi pemurni super otodidak. Tetapi ketika saya mengeluarkan giroskop luar angkasa dan memintanya untuk memperbaikinya, orang itu tercengang dan berkata bahwa dia belum pernah melihat benda seperti itu sebelumnya. Giroskop luar angkasa, peralatan magis navigasi yang paling sering dilihat di sektor bintang terbang. Dia seharusnya melihatnya bahkan jika dia sendiri tidak menggunakannya. Kalian seharusnya melihat ekspresi kaget anak itu. Pemurni super, aku akan terkutuk jika aku mempercayainya. Lei Dalu tidak bisa menahan senyum. Lalu apa? Apakah kamu mengusirnya? Tidak, Xiong Tao mengertakkan gigi karena tidak puas. Bocah aneh itu tidak sepenuhnya berkokok.
Akar rohaninya memang telah bangkit, dan dia adalah seorang kultivator. Kecepatan gerakan tangannya cukup mengesankan. Tampaknya dia benar-benar mengalami beberapa petualangan. Pembongkaran, pemolesan, dan yang sederhana pekerjaan pembersihan dapat dipercayakan kepadanya. Mengingat kita benar-benar kekurangan tenaga, kita harus puas dengan apapun yang kita punya. Apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa ahli desa seperti itu sudah menjadi mekanik paling mahir yang kami rekrut di tempat ini. Dengan personel kami saat ini, semuanya tergantung pada keberuntungan jika kami ingin kembali ke domain 1000 layar tanpa mengalami kecelakaan, menjadi apapun. Itu cukup. Senyuman santai dan riang kembali muncul di wajah Lei Dalu, sambil menggaruk hidungnya dan berkata, aku tidak punya banyak hal yang luar biasa, kecuali aku beruntung. Aku selalu beruntung. Bab 455, bergabung dengan tanduk besar. 3 hari kemudian, di De Utama Great Hon, Li Yao berdiri diam di sudut di belakang hampir 100 pria jangkung dan berotot dan memikirkan langkah selanjutnya. Dia masih mengenakan setelan mustard yang compang camping, dengan tambalan yang terbuat dari kain yang diperkuat di sana-sini. Di dadanya terdapat lambang emas berkilauan berbentuk kepala banteng yang menggelegar dan lubang hidungnya mengeluarkan uap panas. 2 tanduk besar mencuat, menandakan bahwa banteng itu tidak masuk akal. Itu adalah lambang pertempuran dari Great Hon Exo Society. Bergabung dengan perkumpulan Great Hon Exo adalah rencana paling tepat yang dapat dipikirkan Li Yao saat ini. Ketika dia melihat tanduk emas yang hampir mengalami kerugian total muncul di hadapannya, Li Yao telah memperkirakan dengan tepat bahwa, mengingat kerusakan serius pada kapal luar angkasa, mustahil untuk memperbaikinya di kota miskin sejauh ini, ujung lautan bintang. Sebaliknya, ia harus menjalani pemeliharaan besar-besaran di dermaga profesional di zona luar angkasa pusat sektor bintang terbang. Zona luar angkasa pusat adalah tujuan Li Yao. Selain itu, kapal luar angkasa tidak mungkin melakukan lompatan luar angkasa karena kondisinya yang buruk. Ia harus melayang perlahan di lautan bintang seperti siput. Perjalanan akan memakan waktu 1 atau 2 bulan jika mereka beruntung, dan 3 hingga 5 bulan jika tidak beruntung. Para penyuling dibutuhkan selama perjalanan panjang untuk berjaga-jaga dan memeliharanya bila diperlukan. Bergabung dengan Great Hon Exo Society sebagai pemurni berarti dia dapat mempelajari banyak pengetahuan tentang pemeliharaan dan modifikasi kapal luar angkasa serta lebih mengenal teknik pemurnian sektor bintang terbang. Dia akan dapat memodifikasi Sparkle lebih lanjut setelah dia memahami intinya. Saat ini, ciri khas Skeleton Dragon masih tersisa di Sparkle, yang berarti harus tetap disembunyikan. Hanya setelah sepenuhnya memahami gaya sektor bintang terbang, Sparkle dapat menyamar sebagai kapal induk atau kapal penjelajah kecil dan muncul di rute utama sektor bintang terbang seperti yang dilakukan kapal luar angkasa lainnya. Bagaimanapun, jalur utama adalah jalur teraman. Badai kosmik dan aliran meteorit terjadi di mana-mana jauh dari rute ini. Keluar dari rute utama dan melayang secara acak di ruang yang tidak diketahui bisa menjadi petualangan yang berbahaya. Di sisi lain, sebagai perkumpulan EXO, pasti ada banyak ahli sejati di perkumpulan EXO tanduk besar. Fakta bahwa mereka cukup keras kepala untuk mengejar putra satu-satunya Feng Yuzhong selama lebih dari 2 bulan membuat fakta bahwa mereka memiliki beberapa kartu as menjadi jelas. Seperti yang diharapkannya, setelah perkumpulan Great Hon Exo pindah ke kuil Starlord selama setengah hari, Li Yao mendengar bahwa pemimpin mereka adalah ahli dalam tahap formasi inti. Itu jelas bukan Exo Society kelas 3. Skalanya mungkin tidak besar, tetapi tampaknya memiliki kemampuan yang melimpah. Tujuan Li Yao saat ini adalah mempelajari pengetahuan tentang pemurnian di setiap aspek sebanyak mungkin karena dia berada di sektor bintang terbang. Pemeliharaan dan modifikasi kapal luar angkasa, desain dan penyempurnaan pakaian kristal, dan teknik baru dalam mengoperasikan pakaian kristal. Dia tidak keberatan mempelajarinya, tapi dia hanya berharap bisa belajar lebih banyak. Perkumpulan Great Hon Exo akan menjadi sekolah terbaik saat ini. Segera, dia diberitahu tentang tujuan perjalanannya, zona luar angkasa 1000 layar. Zona luar angkasa 1000 layar berada di pusat sektor bintang terbang, tidak jauh dari kota suci surgawi. Ada beberapa fragmen dunia di zona luar angkasa yang menawarkan pemandangan indah dan energi spiritual yang melimpah. Banyak materi surgawi dan harta karun duniawi juga dapat ditemukan di sana. Beberapa pecahan dunia bahkan termasuk sumber air panas yang mengandung energi spiritual luar biasa dalam bentuk cair. Berendam di dalam akan bermanfaat untuk penyembuhan dan pelatihan. Oleh karena itu, zona luar angkasa 1000 layar menjadi favorit bagi penggarap tidak terafiliasi dan exos gratis. Itu juga merupakan basis logistik terbesar untuk semua perkumpulan EXO. Banyak EXO Societies yang suka berlibur dan bersantai di zona luar angkasa 1000 layar setelah mereka menyelesaikan tugas yang berat. Selama musim tersibuknya, kapal luar angkasa padat dari berbagai perkumpulan EXO menempati rute utama ke dan dari zona luar angkasa 1000 layar sejauh mata memandang. Mereka seperti ribuan kapal yang berlayar di lautan yang bergelombang dengan sinar matahari yang dipantulkan oleh ombak. Oleh karena itu dinamakan zona luar angkasa 1000 layar. Karena ini adalah semacam basis logistik untuk semua perkumpulan EXO, tentu saja, banyak sekte budidaya telah mendirikan cabang di sana. Beberapa di antaranya bahkan bermarkas di sana. Mereka menyediakan berbagai jenis layanan untuk EXO Societies dan membantu EXO Societies berkomunikasi dengan kota luar angkasa dan bertukar informasi tentang kemungkinan misi. Ada juga pangkalan pemurnian kapal luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya, dermaga pemeliharaan terbaik, dan pusat setelan kristal.
Zona luar angkasa 1000 layar bercampur dengan berbagai macam orang, beberapa di antaranya benar-benar ahli dan beberapa hanya berpura-pura menjadi ahli. Ini seringkali menjadi perhentian pertama bagi banyak pemula yang baru saja terjun ke dunia budidaya. Banyak pemuda yang penuh semangat dan berambisi, yang baru saja membangkitkan akar spiritual mereka dan tidak memiliki harta apapun, sering bepergian di zona luar angkasa 1000 layar hanya dengan kedua tangan dan isi perut mereka. Mereka membunuh bajak laut luar angkasa, binatang iblis, dan penggarap iblis, ingin menyebarkan nama mereka di sektor bintang terbang dan membuat prestasi mereka sendiri. Mengingat situasi ini, Kota Suci Surgawi mengadakan sejumlah pertandingan di zona luar angkasa 1000 layar setiap tahun untuk membantu 6 sekte aliansi Suci Surgawi, universitas-universitas besar, dan pusat pakaian kristal terkenal menemukan dan merekrut para jenius baru. Tousan Cell Space Zone akan menjadi platform yang bagus untuk terjun ke Kota Suci Surgawi. Liao berencana untuk tinggal di perkumpulan Great Horn Exo selama beberapa bulan dan melatih dirinya dengan keterampilan memelihara kapal luar angkasa. Sementara itu, dia juga bisa secara diam-diam mempelajari teknik setelan kristal dari Exos dari Great Horn Exo Society. Setelah mereka tiba di zona luar angkasa 1000 layar, dia akan berpisah dengan perkumpulan Exo tanduk besar dan mencoba memenangkan tiket ke Kota Suci Surgawi, kota metropolitan pusat sektor bintang terbang dan tanah suci tertinggi budidaya. Bagaimanapun, Exo Societies menghargai kebebasan lebih dari apapun. Cukup mudah untuk bergabung atau keluar. Selain itu, perkumpulan Great Horn Exo telah menetapkan ketika mereka merekrut bahwa mereka hanya membutuhkan bantuan tambahan untuk sementara waktu untuk membawa kapal luar angkasa mereka kembali ke zona luar angkasa 1000 layar. Setelah mereka tiba di zona luar angkasa 1000 layar, siapapun yang ingin pergi bebas pergi. Pada saat itu, identitas Liao tidak dapat dipalsukan karena Great Horn Exo Society mendukungnya. Tidak ada yang akan curiga bahwa dia bukan penduduk asli sektor bintang terbang. Oleh karena itu, Liao mendaftar tanpa ragu-ragu. Mengenai identitasnya, dia memutuskan untuk bergabung dengan Exo Society sebagai pemurni-murni dan menyembunyikan kemampuan aslinya sebagai penggarap tipe pertempuran. Itu bukan karena dia suka merendahkan diri. Lagi pula, dia sangat membutuhkan sumber daya, dan tampaknya, dia tidak akan mendapatkan apapun jika dia membuktikan dirinya sebagai orang yang tidak mampu. Masalah sebenarnya adalah, jika dia mengungkapkan seluruh kekuatannya, seseorang pasti akan mengasosiasikannya dengan kematian Feng Yuming yang luar biasa. Feng Yuzong, ayah Feng Yuming, kemungkinan besar adalah seorang kultivator di tahap formasi inti tingkat tinggi dan bandit brutal yang tak tertandingi. Liao belum siap untuk melawan kultivator tahap formasi inti secara langsung. Terlebih lagi, Mystic Skeleton Battle Suite juga merupakan rahasia terbesarnya. Dia yakin, begitu para perompak luar angkasa mengetahui pakaian kristal yang telah diperkuat oleh daging dan darah iblis mematikan dan sisa-sisa peralatan sihir kuno dari 40.000 tahun yang lalu, mereka pasti akan bergegas seperti hiu yang telah mencium bau darah. Jika demikian, dia tidak akan memiliki hari yang damai dan harus bersiap menghadapi pembunuhan bahkan ketika dia sedang berada di toilet. Oleh karena itu, Liao telah memposisikan dirinya sebagai ahli otodidak dalam bidang pemurnian yang lahir di pecahan dunia terpencil di sudut sektor bintang terbang, dibesarkan oleh seorang ahli eksentrik, menjalani kehidupan nomaden di antara peninggalan zaman kuno. Medan pertempuran, terkena bintang jatuh, dan memakan buah eksotis berwarna merah tua yang akhirnya mengarah pada kebangkitan akar spiritualnya. Meskipun dia tidak akrab dengan seni budidaya apapun, dia berbakat dalam memurnikan dan memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Dia juga penggemar berat perawatan peralatan sihir. Setelah mengenal dunia lebih baik, dia menemukan bahwa, mungkin karena energi spiritual yang lebih melimpah, kejadian tak terduga di sektor bintang terbang jauh lebih sering terjadi dibandingkan dengan sektor asal surga. Banyak penggarap di sektor ini pernah mengalami berbagai macam kejadian yang tidak disengaja. Dihantam meteorit, bertemu dengan kakek tua yang tinggal di dalam cincin, jas kristal pecah yang dapat berbicara, kartu keterampilan super bercampur dengan kartu keterampilan umum. Ceritanya cukup aneh, tapi cukup masuk akal jika dibandingkan dengan apa yang terjadi pada anjing-anjing yang benar-benar beruntung. Tidak ada yang akan iri padanya. Bersikap low profile bukanlah gayanya. Tentu saja, dia perlu memamerkan keahliannya dalam pemeliharaan agar diperhatikan oleh perkumpulan Great Horn Exo sehingga dia dapat ditugaskan pada pekerjaan pemeliharaan yang sangat penting, sehingga mengumpulkan pengalaman dan meningkatkan kemampuannya. Tapi segalanya bertentangan dengan keinginannya. Ketika dia memikirkan wawancara 3 hari lalu, wajah Liao entah bagaimana memerah. Dia menggaruk rambutnya yang berantakan dengan senyuman mengejek diri sendiri. Dia mengira para penyuling dari Great Horn Exo Society pasti akan sangat terkesan olehnya setelah dia menunjukkan sedikit keahliannya dalam pemeliharaan dan modifikasi. Namun ternyata, pewawancara hanya menawarinya sebuah peralatan magis aneh yang berbentuk bulat dan diukir dengan garis-garis dan memintanya untuk memperbaikinya. Dilihat dari raut wajah pewawancara, hal itu seharusnya merupakan hal yang lumrah di sektor bintang terbang. Namun, tidak ada hal seperti itu di sektor asal surga, dan Liao belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia sangat malu, dan dia tahu bahwa itu jelas bukan penghargaan di mata pewawancara. Dia akan meminta pewawancara untuk memberinya kesempatan kedua dengan memeriksa peralatan sihir yang berbeda, tapi lelaki tua pemarah yang bahunya selebar papan pintu hanya melambaikan tangannya dan mengertakkan gigi mengatakan bahwa dia telah lulus ujian. Ini sangat mengecewakan bagi Liao.
Dia tidak pernah menyangka bahwa perkumpulan Greathorn Exo akan sangat membutuhkan bantuan sehingga seorang Mernoting, atau bahkan semua orang yang anggota tubuhnya masih utuh, akan direkrut selama mereka mendaftar. Belakangan, dia mengetahui bahwa lelaki tua pemarah itu adalah direktur peralatan sihir dan kepala pemurni dari Greathorn Exo Society. Seringkali, Li Yao ingin menjelaskan kepadanya bahwa dia memang seorang pemurni yang hebat. Namun, selama beberapa hari terakhir, ada cukup banyak tugas pemeliharaan. Orang tua itu sedang sibuk melakukan pekerjaannya atau sedang dalam perjalanan untuk melakukan pekerjaannya. Dia tidak punya kesempatan untuk berbicara dengannya sama sekali. Selain itu, Li Yao juga sedang menjalani orientasi untuk orang yang baru direkrut. Dia sendiri tidak punya banyak waktu luang. Baiklah, mungkin aku akan meninggalkannya dan menyelesaikan semuanya setelah kita berangkat. Li Yao sendiri yang menemukan jawabannya. Tidak mungkin pendatang baru seperti dirinya bisa berhubungan dengan pekerjaan pemeliharaan yang sangat penting. Pasalnya, ini menyangkut nyawa ratusan orang. Dia harus memulai dari bawah. Saya hanya seorang mekanik saat ini. Selama saya melakukan pekerjaan saya dengan baik, cepat atau lambat mereka akan menyadari kemampuan saya. Toh, perjalanannya akan memakan waktu setidaknya 1 hingga 2 bulan. Jika kita kurang beruntung, atau ada yang tidak beres, kita mungkin tidak bisa mencapai zona luar angkasa 1000 layar dalam 5 bulan. Saat ini, personel Greathorn Exo Society tidak terdistribusi dengan baik. 2/3 dari pos pemurnian kosong. Itu tidak akan cukup bahkan jika setiap penyulingan di kapal dibagi menjadi 2. Li Yao percaya bahwa dia pasti memiliki kesempatan untuk mengejutkan semua orang. Pada saat ini, semua anggota Greathorn Exo Society berkumpul dalam upacara lepas landas. Itu juga merupakan peringatan bagi rekan-rekan mereka yang dikorbankan selama 2 bulan permainan berburu. Selama 2 bulan, Greathorn Exo Society dan bajak laut luar angkasa dari penjara Storm telah bertabrakan 19 kali, 146 anggota Greathorn Exo Society telah tewas. Tidak diragukan lagi itu merupakan kerugian besar. Namun, suasana upacara peringatan itu tidak terlalu hikmat. Semua orang cukup santai. Beberapa dari mereka bahkan tersenyum riang. Lei Dalu, kapten mereka, melompat-lompat, tangannya melambai dan kakinya menendang-nendang seperti monyet raksasa yang menari. Melihat dia meringkik dan menyemprotkan air liurnya kemana-mana tanpa sedikit pun mempedulikan citranya, Li Yao menjadi sangat bingung. Apakah paman yang ceroboh dan berantakan ini benar-benar ahli dalam tahap formasi inti? Bab 456, Pekerjaan Dasar. Lei Dalu berbicara begitu keras hingga udara terasa bergetar. 67 hari yang lalu, ketika kita berangkat berburu, siapa yang mengira kita benar-benar bisa memusnahkan kawanan bajak laut luar angkasa di penjara Storm? Kapal luar angkasa mereka lebih besar dari milik kita, menara mereka memiliki daya tembak yang lebih besar daripada milik kita, dan ada lebih banyak EXO di pihak mereka juga. Siapa yang menyangka pada saat itu bahwa kita akan mengejar mereka selama lebih dari 2 bulan melalui 13 zona luar angkasa dan 27 fragmen dunia dan akhirnya membunuh semua bajingan berkulit manusia, tanpa menyisakan satu pun di tepi lautan bintang yang jauh. Saat ini, kami akan memulai perjalanan baru, perjalanan yang lebih sulit dan berbahaya dibandingkan 2 bulan sebelumnya. Musuh kita bukan lagi bajak laut luar angkasa yang brutal dan mengerikan, melainkan lautan bintang itu sendiri yang ratusan kali lebih brutal dan mengerikan dari para bajak laut itu. Kapal luar angkasa kita hampir seluruhnya hancur. Anggota awak kita benar-benar tidak mencukupi. Bahan bakar dan perbekalan kita hampir tidak cukup, dan bahkan setelah bahan bakar dan perbekalan diisi ulang di kota kecil ini, hal terbaik yang dapat mereka lakukan adalah menopang kita selama 30 hingga 50 hari. Apa yang akan kita hadapi adalah badai kosmik, sabuk batu, amukan meteorit, dan bahkan pembalasan terhadap penjara badai. Kemungkinan kita kembali ke zona 1000 layar dengan sukses kurang dari 10%. Namun, kami pasti akan berhasil, karena kami. Tanduk besar. Tanduk besar. Pria berotot yang tak terhitung jumlahnya mengaum dengan ganas. Gelombang suara mereka terjalin menjadi hembusan angin yang berhembus. Lei Dalu menyeringai dan menekankan tangannya. Kemudian dia melanjutkan, setelah 2 bulan pertempuran sengit, 146 saudara telah meninggalkan kita lebih awal dan binasa. Tapi apa masalahnya dengan kematian? Mereka hanya selangkah lebih maju dari kita untuk minum bersama penguasa surgawi dari awal primordial 1 dan makan bersama leluhur dari keseimbangan besar. Sekarang, tolong semangat semuanya. Mari kita antar saudara-saudara kita pergi dan minta mereka membuka jalan yang cemerlang bagi kita. Lei Dalu melambaikan tangannya. Sinar cahaya raksasa muncul di belakangnya, di mana alam semesta kegelapan tanpa sedikit pun jejak bintang ditampilkan. Ledakan. Setelah suara yang memekakan telinga, titik cahaya kecil muncul di kegelapan dan meledak menjadi pelangi glamor yang bersinar cemerlang seperti aurora. Li Yao sadar bahwa penguburan di luar angkasa adalah metode pemakaman yang paling umum di sektor bintang terbang. Penghuni sektor bintang terbang sebagian besar tinggal di kota luar angkasa yang ruangannya terbatas. Sulit bagi almarhum untuk dikuburkan. Menyimpan kremasi mereka di bawah tanah juga tidak mudah. Setelah ribuan tahun, manusia di sektor bintang terbang telah terbiasa memurnikan abunya menjadi bola meriam khusus sebelum meluncurkannya ke luar angkasa. Upacara tersebut dikenal sebagai penguburan luar angkasa.
Para penggarap sering kali meninggalkan pemikiran telepati terlebih dahulu, yang akan dimurnikan menjadi abu ketika mereka meninggal sehingga mereka dapat memancarkan warna paling cemerlang dalam kegelapan luas di akhir hidup mereka. Saat bola meriam abu diluncurkan satu demi satu, ruang di depan tanduk emas diterangi oleh campuran pelangi, yang tampak seperti jalan menuju surga yang dibangun oleh ribuan jiwa heroik, membentang hingga kegelapan tak berujung. Tanduk emas, berangkat. Kapal luar angkasa mirip pengemis yang penuh lubang dan tambalan meluncur keluar dari pelabuhan dan tersandung ke depan. Ratusan tali yang terbuat dari paduan super terlontar dari bagian belakang tanduk emas. Energi spiritual mengelilingi tali, membuatnya tampak seperti ratusan laser. Mereka menyeret sisa-sisa kapal luar angkasa penjara Storm. Kapal luar angkasa kembar itu bergerak maju perlahan dan perlahan meninggalkan kuil Star-Lord. 3 hari bukanlah waktu yang cukup untuk sepenuhnya membongkar kapal luar angkasa penjara Storm. Mereka hanya bisa membawanya pergi sedemikian rupa. Selama perjalanan panjang yang akan datang, kapal luar angkasa penjara badai akan dibongkar selangkah demi selangkah dan bahan-bahannya akan digunakan untuk memperbaiki tanduk emas melawan gelombang pasang di lautan bintang. Li Yao merasa kegilaan rekan-rekannya sulit dimengerti. Di sektor asal surga, para penggarap sama-sama membenci kematian. Namun ketika teman mereka binasa, mereka selalu sedih dan tidak akan segembira orang-orang yang bersamanya saat ini. Mungkin, ini juga merupakan tradisi unik dari sektor bintang terbang. Apakah kamu merasa kami tampak acuh tak acuh terhadap pengorbanan rekan-rekan kami? Seorang pria jangkung kurus berjalan mendekat dengan tangan di punggung dan tersenyum santai. Namun kesedihan yang tak terselesaikan sepertinya ada di balik senyuman cerah itu. Li Yao menyadari bahwa Bai Kaixin, anggota dewan dan wakil kapten Exo Society yang bertanggung jawab atas operasional sehari-hari, serta seorang penggarap tipe admin di puncak tahap fondasi bangunan. Manajer Bai, sapa Li Yao dengan tergesa-gesa. Menyaksikan pelangi yang meredup dan menyebar dengan cepat seperti ribuan jiwa yang hilang bersama angin di pancaran cahaya, Bai Kaixin terdiam lama sebelum dia berbicara lagi. Anda baru saja bergabung dengan perkumpulan. Meskipun Anda telah mengambil orientasi sederhana, Anda belum mengenal sejarah perkumpulan Great Horn Exo. Berbeda dari perkumpulan Exo lainnya, perkumpulan Exo tanduk besar hampir tidak pernah merekrut orang luar. Kami tidak akan merekrut siapapun jika kami tidak sangat membutuhkan tenaga kerja dan tidak memiliki pilihan kedua. Perkumpulan Great Horn Exo dulunya merupakan koalisi beberapa sekte budidaya yang telah dibantai oleh bajak laut luar angkasa. Sebagian besar anggota perkumpulan membenci bajak laut luar angkasa. Bagi sebagian dari mereka, kampung halaman mereka dihancurkan oleh bajak laut luar angkasa. Bagi sebagian, keluarga mereka dibunuh, sebagian lainnya adalah anak yatim piatu dan penyintas dari pembantaian bajak laut luar angkasa, yang kami selamatkan dalam berbagai operasi dan dibesarkan di masyarakat Exo, tidak punya tempat lain untuk dituju. Air mata kami sudah lama mengering. Sejak saat kami bergabung dengan Great Horn Exo Society, kami kehilangan kemampuan untuk menangis. Kami hanya bisa tertawa, begitu keras hingga kepala kami jatuh. Jika ada yang menangis, itu adalah musuh kita, bajingan berkulit manusia itu. Setiap kali kita bertemu mereka, kita akan membuat para bajingan itu bertanya-tanya mengapa mereka dilahirkan ke dunia ini. Mereka akan menangis begitu keras hingga darah dan air seni mereka muncrat dari mata mereka. Li Yao mengangkat alisnya. Tidak heran jika perkumpulan Great Horn Exo begitu gigih terhadap bajak laut luar angkasa dan memburu mereka hanya dengan sekantong beras. Bai Kaixin menepuk pundaknya dan tersenyum. Tetapi semua hal di atas tidak penting bagimu. Saya tahu alasan mengapa pemuda seperti Anda bergabung dengan perkumpulan Great Horn Exo dengan risiko pembalasan dari bajak laut luar angkasa adalah karena Anda ingin mempelajari lebih banyak hal sehingga Anda dapat mencari nafkah di zona luar angkasa pusat suatu hari nanti. Anda harus memahami dengan jelas situasi masyarakat kami saat ini. Dalam hal uang, kami tidak dapat menawarkan banyak kepada Anda. Namun, karena Anda bersedia membantu kami di saat kesulitan, perkumpulan Great Horn Exo pasti tidak akan melakukan kesalahan terhadap Anda. Ada banyak seni budidaya publik di perkumpulan. Sebagian besar fasilitas pelatihan terbuka untuk semua anggota perkumpulan. Setelah kamu menyelesaikan pekerjaan sehari-hari, kamu bebas datang jika ingin belajar lebih banyak. Aku akan mencoba mengatur guru yang cocok untukmu. Gorila-gorila itu mungkin terlihat menakutkan, tapi sebenarnya mereka tidak buruk. Banyak pemuda lainnya yang terlihat menakutkan, belajar kemudian, Anda juga dapat bergabung dengan grup. Ini akan menjadi hadiahmu atas pekerjaanmu di Exo Society. Setelah kita bekerja sama dan berhasil mencapai zona 1000 layar, tidak apa-apa jika Anda punya rencana lain. Saya bisa memperkenalkan Anda pada pekerjaan baru jika Anda tertarik. Li Yao berpikir sejenak dan bertanya, apa pekerjaanku di sini? Bai Kaixin ragu-ragu. Tuan Xiong seharusnya menunjuk pekerjaan untuk Anda. Tetapi Anda tahu bahwa kami baru saja berangkat dan masih banyak kesalahan yang terjadi. Tuan Xiong begitu sibuk selama beberapa hari terakhir sehingga dia hampir tidak bisa tidur. Dia benar-benar tidak punya pekerjaan, waktu untuk berbicara langsung dengan Anda dan pendatang baru lainnya. Oleh karena itu, saya telah mengatur beberapa pekerjaan dasar untuk Anda sehingga Anda dapat membiasakan diri dengan kapal luar angkasa terlebih dahulu. Setelah kita memasuki kondisi jelajah dan masalah yang ada lebih sedikit, dia akan masuk orang itu dan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Li Yao mengangguk. Hal itu cukup dimengerti. Dia sebenarnya sangat mengagumi guru Xiong Tao. Dalam 3 hari,
pria itu telah memulihkan kemampuan berlayar sebuah kapal luar angkasa yang bobrok. Meski perjalanannya tidak mulus, namun itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Liao memiliki perasaan yang samar-samar bahwa Master Xiong Tao ini mungkin adalah pakar terbaik dari perkumpulan Great Horn Exo. Bai Keixin terbatuk dan melanjutkan, tugasmu dalam beberapa hari mendatang adalah memasuki kapal luar angkasa penjara Storm dan membersihkan puing-puing di dalamnya. Kapal luar angkasa penjara badai mengalami ledakan internal yang serius. Sebagian besar peralatan sihir rusak parah. Tapi pasti ada komponen yang masih bisa digunakan. Perjalanan kita masih panjang karena persediaan yang terbatas. Setiap komponen yang dapat digunakan dan didaur ulang sangatlah berharga bagi kami. Karena kamu telah berkeliaran di sisa-sisa medan perang kuno sepanjang hidupmu, seharusnya tidak sulit bagimu untuk membongkar puing-puing dan menemukan komponen fungsionalnya, bukan? Tentu saja, jika Anda tidak dapat mengetahui apakah suatu komponen dapat digunakan atau tidak, kumpulkan saja semuanya. Penyuling berpengalaman dari masyarakat kita akan memeriksanya nanti. Li Yao mengangguk. Membongkar puing-puing peralatan sihir dan mendaur ulang komponen-komponen yang dapat digunakan memang merupakan pekerjaan yang sangat sederhana. Itu juga merupakan sesuatu yang bahkan bisa dia lakukan dengan mata tertutup karena dia telah melakukannya sejak dia masih kecil. Dia tidak merasa terganggu karena diberikan pekerjaan sederhana seperti itu. Dia setuju dengan jujur, oke. Bai Keixin sedikit terkejut dengan ketenangannya. Dia mengeluarkan kepingan batu giok dan berkata, saya diberitahu bahwa Tuan Xiong tidak terlalu ramah kepada Anda beberapa hari yang lalu. Tapi tolong jangan merasa tersinggung. Dia hanya orang yang terus terang. Bahkan Kapten Lei dan saya terkadang begitu dimarahi olehnya. Mengingat Anda belum pernah menerima pendidikan formal dalam bidang pemurnian, merupakan pencapaian luar biasa bahwa Anda membangkitkan akal spiritual Anda dan meningkatkan gerakan tangan Anda sedemikian cepat dengan mempelajari segala sesuatunya sendiri di daerah terpencil. Chip giok ini berisi panduan perawatan lengkap tanduk emas, serta desain struktur dan diagram alur energi spiritual lebih dari 1.300 jenis peralatan magis yang biasa dilihat. Master Xiong meminta saya untuk memberikannya kepada Anda. Anda dapat mempelajarinya jika Anda memiliki waktu luang setelah menyelesaikan pekerjaan sehari-hari Anda. Tetapi perlu diketahui bahwa ada 9 level dari mudah hingga sulit. Anda hanya perlu mencoba 3 level pertama. Akan lebih baik jika Anda bisa menguasai level pertama. Dengan begitu, Anda pasti akan berkontribusi banyak dalam perjalanan yang akan datang. Tingkat keempat dan seterusnya tidak dipersiapkan untuk Anda. Itu sangat esoterik. Bahkan jika Anda membacanya, itu akan membuang-buang waktu Anda. Jadi, jangan. Cobalah untuk menenangkan diri, selesaikan pekerjaan harianmu dan latih dirimu. Dalam waktu beberapa hari, ketika Master Xiong punya lebih banyak waktu, dia akan mengadakan ujian baru untukmu. Jika kamu bisa lulus, dia pasti akan menempatkanmu di posisi yang lebih pas di mana Anda akan bertanggung jawab atas pekerjaan pemeliharaan yang lebih penting. Bab 457, Penguasa Kegelapan. Setengah hari kemudian, di tengah kapal luar angkasa penjara Storm. Kapal luar angkasa bernama, Penjara Hantu, ini memang pernah menjadi tempat para hantu dihantui angin dingin dan bayangan aneh. Jalur yang runtuh ada di mana-mana. Tabung bengkok, unit yang berlubang, dan beberapa mayat bajak laut luar angkasa bersama dengan pecahan jas kristal mereka bersembunyi di setiap sudut kegelapan. Bagian tengah kapal luar angkasa ini awalnya merupakan tempat pelatihan para bajak laut luar angkasa. Bagi penggarap, pelatihan adalah hal yang paling penting. Oleh karena itu, area pelatihan di kapal luar angkasa yang disiapkan untuk penggarap jelas merupakan tempat terbesar dan termewah dengan peralatan paling ajaib. Namun, kawasan ini telah hancur berkeping-keping setelah ratusan ledakan, seperti puing-puing kuil yang terbuat dari pasir yang dilanda badai. Area yang tampak seperti labirin rusak itu berada dalam keheningan. Rangkaian rune iluminasi memancarkan cahaya kehijauan yang berkedip-kedip, seolah-olah banyak kunang-kunang berkeliaran di udara, membuat ruangan semakin gelap dan menyeramkan. Berdiri di tengah kegelapan, Liao sangat puas dengan lingkungan kerjanya. Saat ini, perkumpulan Great Horn Exo benar-benar kekurangan tenaga. Sebagian besar penyulingan ditempati di Gold Horn. Mereka yang ditugaskan ke penjara hantu untuk membersihkan puing-puing adalah mekanik biasa dan pemula. Penjara hantu memiliki panjang lebih dari 1.000 meter. Bagian dalamnya cukup luas. Oleh karena itu, para pemulung tersebar sangat luas, masing-masing menguasai wilayah kerja yang cukup luas secara mandiri. Tidak ada yang akan mengganggu orang lain. Area pelatihan adalah tanggung jawab Liao. Dia adalah penguasa dunia kegelapan ini. Mari kita mulai. Liao menghangatkan jari-jarinya tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. 10 jarinya memanjang dan mengecil secara aneh seperti ular beludak, dengan suara retakan yang keluar dari persendiannya. Semangat terpancar dari matanya saat dia bergumam, saya sudah lama tidak memainkan permainan seperti itu. Saya bertanya-tanya, apakah keterampilan saya menurun atau tidak? Di depannya ada seember deterjen untuk peralatan sihir yang sangat umum terlihat di sektor bintang terbang. Deterjen seperti itu biasanya disimpan dalam bentuk bubuk. Jika ada yang ingin menggunakannya, yang perlu dilakukan hanyalah menuangkan air bersih ke dalamnya dan mengaduk larutan. Kemudian, deterjen tersebut akan menjadi cairan yang mengandung energi spiritual yang lemah. Itu sangat efektif untuk membersihkan peralatan sihir dan memulihkan fungsinya. Meski masih jauh dari minyak perawatan yang dibuat Liao dengan teknik kuno, minyak ini dapat diterima untuk pekerjaan masa kini.
Li Yao melihat sekeliling. Gugusan cahaya berbintang muncul dari matanya yang dalam dan gelap. Kemampuan komputasinya melonjak seperti gelombang pasang, memungkinkan dia menganalisis setiap sisa di sudut kegelapan. Sambil menarik napas dalam-dalam, Li Yao memasukkan tangannya ke dalam deterjen. Pupil matanya menyempit seukuran ujung jarum, sementara ribuan pembuluh darah menonjol keluar dari lengannya dan meluas ke jari-jarinya seperti ular yang marah, sebelum menusuk ke dalam deterjen dengan brutal. Gelembung kecil yang tak terhitung jumlahnya bergulung di permukaan deterjen merah yang tampak seperti danau mendidih. Banyak kabut merah terang bermunculan dari cairan. Dengan getaran frekuensi tinggi di tangannya, Li Yao langsung menguapkan deterjen. Li Yao menarik tangannya, yang keduanya kini diselimuti bola kabut merah terang. Dia menjentikkan jarinya dan melepaskan ratusan benang spiritual, membelah bola menjadi beberapa bagian dan mengarahkannya ke sekelilingnya. Sejumlah besar puing peralatan sihir disapu dan diambil kembali. Li Yao memaksimalkan kemampuan komputasinya saat dia bermeditasi. Dia terus melepaskan lebih banyak benang spiritual ke dalam kumpulan kabut merah terang, membedah, mempelajari, dan membersihkan setiap peralatan sihir yang terbuang. Beberapa dari mereka yang tidak dapat diperbaiki lagi dibuang ke sudut sebelah kirinya tepatnya. Namun untuk puing-puing yang bernilai, Li Yao telah memolesnya dengan hati-hati menggunakan deterjen untuk menghilangkan kotoran dan mengembalikan kinerja serta kekerasannya. Setengah menit kemudian, Li Yao melambaikan tangannya. Kabut merah cerah menghilang. 126 komponen baru yang tampak seperti baru saja diambil dari tungku penyulingan mengambang di depannya. 1,4 detik lebih lama dari perkiraanku. Komponen peralatan sihir di sektor bintang terbang memang agak berbeda dengan yang ada di sektor asal surga. Li Yao tersenyum. Tidak buruk. Melalui pekerjaan dasar ini, saya dapat berhubungan dengan banyak komponen dasar sektor bintang terbang, yang memungkinkan saya untuk mengenal peralatan ajaib sektor ini dalam waktu sesingkat mungkin. Petik 2. Dia menjentikkan jarinya lagi. Ratusan komponen tersebut diklasifikasikan dengan rapi ke dalam 7 tumpukan sesuai dengan atribut dan tujuannya, yang kemudian dipindahkan dengan hati-hati ke tempat kosong di belakang area pelatihan yang baru saja dibersihkan oleh Li Yao. Li Yao memasukkan tangannya ke dalam deterjen lagi. Matanya bersinar ketika dia berkata, gelombang kedua dimulai sekarang. Aku akan menyelesaikannya dalam waktu 30 detik. Setelah 2 jam kerja dengan intensitas tinggi, seluruh ember deterjen telah dihaluskan dan ditiriskan. Tangan Li Yao menggigil, dan kulitnya semerah lobster, namun dia sangat lega dan duduk di tengah-tengah 27.255 komponen yang baru saja dipulihkan. Bagaikan raja ambisi yang memeriksa pasukannya yang tak terhentikan, Li Yao menikmati manisnya pencapaian. Dia mengeluarkan roti dingin yang telah ditempel dengan tanda kelas api. Rune itu kemudian dirobek, segera memicu gelombang spiritual yang panas. Sanggulnya dipanaskan dan mengeluarkan aroma yang sedap. Li Yao melahap roti daging sambil bersiul riang. Penjara hantu telah kehilangan semua dorongannya. Kedua kapal luar angkasa itu diikat dengan rantai spiritual. Tidak mungkin untuk kembali ke Goldhorn dari Ghost Jail secara langsung. Oleh karena itu, para pemulung seperti dirinya telah membawa perbekalan yang cukup dan akan tinggal serta bekerja di penjara hantu selama beberapa hari untuk mendapatkan kembali aset yang cukup. Selama mereka berada di kapal luar angkasa asing, mereka cukup bebas. Membersihkan lebih dari 200.000 komponen merupakan beban kerja yang memerlukan waktu beberapa hari untuk diselesaikan oleh mekanik biasa. Li Yao tidak terburu-buru merobohkan seluruh area latihan. Setelah makan 20 roti daging, dia duduk di tanah dengan nyaman dan mengeluarkan chip giok yang diberikan Bai Keixin padanya. Dilihat dari penampilannya, chip giok itu sudah cukup tua. Itu pasti menyaksikan banyak peristiwa. Namun pemiliknya telah menjaganya agar tetap berfungsi dengan baik. Bahkan goresan terkecil pada susunan rune dari chip giok pun jelas dan dapat dibedakan. Energi spiritual samar-samar mengalir perlahan pada kepingan batu giok, menyelimutinya dalam suasana hangat dan lembut. Di bagian bawah kepingan batu giok diukir, Siong. Tampaknya panduan pemeliharaan ini ditulis langsung oleh Siong Tao, kepala penyulingan masyarakat EXO. Dia juga telah menggunakan chip giok ini secara pribadi selama bertahun-tahun. Pedoman pemeliharaan seperti itu jelas jauh lebih rumit daripada manual pemeliharaan umum yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Dia pasti menggunakan banyak pengalamannya sendiri dan tidak akan meminjamkannya dengan mudah. Tapi karena Exo Society kekurangan tenaga dan sangat membutuhkan perbaikan kapal luar angkasa, saya menjadi orang yang beruntung bisa memanfaatkannya. Li Yao memasukkan chip giok ke dalam prosesor kristal dan menyesuaikan kecepatan membaca ke tingkat tertinggi. Pada tingkat ini, informasi yang disimpan di dalam chip giok akan melonjak seperti gelombang yang mengintimidasi dengan kecepatan lebih dari 55.000 pikiran telepati per detik. Hanya penggarap terbaik yang dapat menggunakan pola membaca seperti itu. Berbunyi, berbunyi. Untuk sesaat, prosesor kristal di pergelangan tangan Li Yao mulai bergetar hebat, karena kelebihan beban dan mengubah pemikiran telepati menjadi gambar dan teks. Prosesor kristal mini memproyeksikan 6 sinar cahaya emas terang yang menyebar di sekitar kepala Li Yao dengan cepat. Gambar di dalam berkas cahaya berubah saat berputar, menampilkan detail desain struktur kapal luar angkasa dengan kecepatan 120 gambar per detik. Li Yao menatap berkas cahaya itu dan mengamatinya dengan cermat. Dulu ketika dia berada di sektor asal surga, bidang penelitian utamanya adalah peralatan sihir pribadi, dan subjek yang dia kerjakan adalah pakaian kristal. Impiannya adalah menjadi Armadominus yang bisa membuat pakaian kristal secara mandiri.
Tapi sekarang setelah dia tiba di sektor bintang terbang, tempat sebagian besar penduduk dan penggarap tinggal di luar angkasa, kapal luar angkasa jelas merupakan sesuatu yang harus dia pelajari lebih lanjut. Waktu dan energi setiap orang terbatas. Bahkan dengan peningkatan jiwa Ouyesi, Liao tidak percaya bahwa dia bisa menjadi ahli dalam pakaian kristal dan kapal luar angkasa. Tujuannya tetap menjadi Armadominus yang bisa membuat pakaian kristal sendiri. Sedangkan untuk kapal luar angkasa, akan cukup baik jika dia dapat melakukan tugas perawatan dan modifikasi yang sederhana. Dalam hal ini, buku khusus ini, Manual Pemeliharaan Tanduk Emas, adalah pengenalan yang sempurna baginya. Struktur penyegelan kapal luar angkasa ini sama sekali berbeda dari yang digunakan oleh kapal perang kristal sektor asal surga. Bahkan ketika 70% kabinnya diledakkan, kapal luar angkasa masih akan mempertahankan hampir setengahnya kemampuan tempurnya. Mengesankan, kemungkinannya untuk bertahan hidup jauh lebih tinggi daripada kapal perang kristal dari sektor asal surga. Desain kompartemen mesinnya juga luar biasa. Selain kompartemen mesin utama di bagian belakang kapal luar angkasa, terdapat juga kompartemen mesin tambahan di bagian depan kapal luar angkasa. Jika demikian, kapal luar angkasa akan jauh lebih gesit saat melakukan gerakan menghindar. Tapi bagaimana kedua kompartemen mesin terkoordinasi? Pikiran telepati disalurkan melalui tabung ini. 12 menara di kapal, dengan perhitungan dan bantuan prosesor kristal, dapat diatur dalam 7 mode serangan yang berbeda. Dalam skenario terburuk, bahkan penggarap tahap penyempurnaan akan mampu menggerakkannya sendirian. Banyak sekali tenaga kerja dapat dihemat. Sungguh sistem yang canggih. Sistem kendali penembakan seperti itu dapat diterapkan pada Sparkle suatu hari nanti. Liao selesai mengubur dirinya dalam manual pemeliharaan, matanya berkilauan. Panduan pemeliharaan memang telah disusun oleh Xiong Tao berdasarkan dokumentasi ketika kapal luar angkasa dipindahkan kepada mereka. Itu mencakup banyak catatan dan refleksi pribadinya. Banyak trik tentang perawatan peralatan sihir yang tertulis di manual sangat praktis. Mempelajari manual pemeliharaan dengan cermat, Liao merasa bahwa dia sedang menyaksikan dua ahli seni bela diri terkemuka berlatih dalam gerakan lambat. Setiap gerakan halus mereka ditangkap sehingga dia bisa melihatnya dengan lebih jelas. Banyak pertanyaan yang sudah lama mengganggunya terselesaikan secara instan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kegirangan. Segera, file-file yang telah ditandai sebagai level 1, level 2 dan level 3 telah dibersihkan oleh Liao, yang merasa bahwa dia belum cukup menikmati anggur yang lesat. Yang terjadi selanjutnya adalah file yang ditandai sebagai level 4. Menurut Bai Keixin, file yang ditandai sebagai level 4 atau lebih disiapkan untuk para profesional sejati. Tangan hijau seperti Liao tidak perlu mempelajarinya karena mereka tidak akan memahaminya meskipun mereka melakukannya dan itu hanya akan membuang-buang waktu mereka. Ketika Xiong Tao mengujinya beberapa hari kemudian, dia juga tidak memilihnya dengan masalah di luar level 3. Tapi Liao menyeringai dan membuka file level 4 tanpa ragu-ragu. Perlombaan membaca lainnya telah dimulai. Bab 458, Pakar yang Mengerikan. Saat Liao menikmati dunia pemeliharaan kapal luar angkasa yang luas, ruang pertemuan puncak Gold Horn terasa tegang. Bahkan senyuman Lei Dalu agak kaku hari ini. Di depannya dan Bai Keixin ada 3 setelan kristal, atau apapun yang tersisa, serta banyak komponen yang tujuannya tidak diketahui oleh siapapun. Duduk di hadapan mereka, Xiong Tao berkata tanpa emosi, ketika saya melihat ledakan kokpit penjara hantu beberapa hari yang lalu, saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Oleh karena itu, selain memperbaiki tanduk emas, saya juga menghabiskan beberapa waktu untuk memperbaikinya, beberapa hari terakhir mencari dan mengumpulkan puing-puing di bagian penting penjara hantu. Dan setelah semuanya disatukan, sebuah penemuan yang menggugah jiwa terungkap. Pertama, lihat potongan pelat pelindung dada yang terbuat dari paduan titanium. Titanium adalah logam dengan tujuan khusus yang jarang terlihat dan bernilai tinggi. Dilihat dari susunan rune pertahanan yang diukir di pelat, itu seharusnya dibuat oleh Yin Feng, Armadominus berpengalaman dari sarang laba-laba. Meskipun Yin Feng selalu bergaul dengan bajak laut luar angkasa, keahliannya dalam pemurnian diakui dengan baik di kalangan penyuling sektor bintang terbang. Dia adalah salah satu yang terbaik dalam perdagangan. Dia adalah orang yang dihormati di Spiderden dan tidak memiliki kebiasaan menyajikan kentang goreng kecil. Hanya bajak laut paling brutal dan biadab yang memiliki hak istimewa untuk mengenakan salah satu pakaian kristal yang dibuat oleh Yin Feng. Sejauh yang aku tahu, di antara bajak laut luar angkasa penjara Storm yang kami kejar, hanya satu dari mereka yang mengenakan setelan kristal yang telah dipasangi pelat pelindung dada berbahan titanium. Feng Yuming dan Darkfire Battle Suit, miliknya. Bai Keixin mengamati, pelat pelindung dada adalah perlengkapan sihir pertahanan paling penting pada setelan kristal. Menemukannya berarti menemukan Feng Yuming. Paman Xiong, di mana kamu menemukan potongan ini? Xiong Tao menjawab, masih tanpa emosi, di antara sisa-sisa di dasar reaktor kristal. Bai Keixin bingung. Alis Lei Dalu yang setebal sapu terangkat. Xiong Tao melanjutkan, saya menemukan beberapa potongan lain yang tampaknya milik pakaian kristal. Tapi kebanyakan dari mereka tidak bisa dibedakan seperti lumpur. Hanya sedikit bahan yang memiliki ketahanan terhadap suhu sangat tinggi yang berhasil mempertahankan bentuk dasarnya. Dilihat dari jumlah dan rasio sisa-sisanya, seharusnya ada Darkfire Battle Suit yang lengkap. Bai Keixin mengerutkan kening dan bergumam,
apakah Feng Yuming melemparkan pakaian kristalnya sendiri ke dalam reaktor kristal untuk menghancurkannya? Xiong Tao menggelengkan kepalanya. Saya juga menemukan tabung transmisi bahan bakar yang jelas terdapat bekas-bekas meronta dan tergores. Banyak ditemukan tulang patah dan banyak noda darah juga. Bai Keixin terdiam beberapa saat, tapi matanya semakin lebar. Dia berkomentar, oleh karena itu, Feng Yuming dimasukkan ke dalam tabung transmisi bahan bakar dalam setelan kristalnya dengan kekerasan, dilemparkan ke dalam reaktor kristal, dan dibakar menjadi abu hidup-hidup. Xiong Tao mengangguk. Itulah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Bai Keixin dan Lei Dalu saling memandang dan keduanya menyadari kebingungan di mata mereka. Feng Yuming memang bukan ahli yang terkenal. Tapi, Dark Fire Battle Suit, yang dia kenakan adalah setelan kristal kuat yang dimodifikasi dan diperkuat beberapa kali. Siapa yang menyelinap ke penjara hantu tanpa membuat khawatir siapapun dan memasukkannya ke dalam reaktor kristal? Xiong Tao berkata dengan sungguh-sungguh, ada lebih banyak cerita. Sebagai satu-satunya putra Feng Yuzong, Feng Yuming pasti membawa beberapa cincin kosmos bersamanya dalam perjalanan berburu solo pertamanya kalau-kalau dia membutuhkan sesuatu. Cincin kosmos sangat tahan lama. Seringkali terbuat dari bahan yang bahkan lebih kokoh daripada bahan pembuat kepingan batu giok. Secara umum, bahkan suhu hampir 10.000 derajat saja tidak cukup untuk melenyapkannya. Selain itu, kebanyakan orang membawa cincin kosmosnya. Bagi bajak laut luar angkasa yang mencurigakan dan tidak mempercayai siapapun, seperti Feng Yuming, mustahil dia menyimpan cincin kosmosnya di tempat lain, setidaknya tidak semuanya. Namun, saya tidak menemukan satu pun cincin kosmos di antara residunya. Satu-satunya kemungkinan adalah pembunuh misterius itu mengambil cincin kosmosnya setelah membunuhnya. Feng Yuming dilemparkan ke dalam reaktor kristal hidup-hidup. Oleh karena itu, cincin kosmos miliknya diambil sebelum dia dibunuh. Saat itu, masih ada gerombolan bajak laut luar angkasa di luar. Pasti tidak banyak waktu untuk interogasi. 10 menit, puncak. Feng Yuming seharusnya tahu bahwa dia pasti sudah mati setelah dia ditangkap. Lalu, inilah pertanyaan bernilai miliaran dolar. Jika itu salah satu dari kita, apakah kita akan percaya diri untuk membuat bajak laut luar angkasa yang sudah jelas nasibnya menyerahkan semua cincin kosmosnya dengan baik? Keringat dingin muncul di dahi Bai Keixin dan Lei Dalu. Keduanya telah membunuh bajak laut luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya dan sangat menyadari sulitnya menangani rubah yang jahat, dan licik. Mungkin tidak sulit untuk membunuh mereka, tetapi membuat mereka menyerahkan rahasia, peralatan sihir, dan cincin kosmos adalah hal yang berbeda. Terutama jika menyangkut kosmos rings, yang kecil, keras, dan mudah disembunyikan. Bajak laut luar angkasa yang berpengalaman memiliki 10.000 cara untuk menyembunyikannya. Selain itu, banyak aset dan bahkan peralatan magis dapat disimpan di dalam cincin kosmos, yang mungkin merupakan satu-satunya harapan bagi bajak laut luar angkasa untuk membalikkan keadaan. Tidak mungkin mereka bisa menyerahkannya sampai mereka disiksa hingga mencapai titik yang tak tertahankan. Bagaimana pria misterius itu mendapatkannya dalam beberapa menit? Bai Keixin dan Lei Dalu sama-sama merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Mereka sepertinya bisa membayangkan bahwa, di dalam kompartemen mesin yang gelap dan suram, sesosok hantu tak dikenal sedang menyiksa Feng Yuming dengan cara yang tidak dapat mereka pahami dan membuat pria itu menyerah dalam beberapa menit. Mari kita kesampingkan Feng Yuming sejenak dan periksa ketiga setelan kristal ini. Xiong Tao beralih ke tiga jas kristal rusak lainnya. Dia menunjuk pada kerusakan yang ada pada mereka dan berkata, baju tempur macan besi terkenal dengan pelat baja di bagian depan. Ada 2 peluncur kecil yang bisa mengirimkan pedang terbang di dadanya. Tapi seseorang telah merobek jas kristal itu dalam satu serang dengan peralatan sihir berbentuk cakar, hindari semua struktur padat. Jantung Exo hancur di tempat. Baju tempur elang emas ini ditebas dari bahu kiri hingga ke tulang rusuk di sebelah kanan. Semua sambungan di antaranya telah dipotong, bahkan termasuk pelat baja di bagian belakang. Tentu saja, Exo di dalamnya sangat mati. Sedangkan untuk Phantom Spider Battle Suit ini, helmnya sekarang lebih terlihat seperti sarang lebah. Kami menemukan bagian dari cangkang yang rusak namun gagal menentukan terbuat dari apa setelah semua analisis menyeluruh. Luka yang bersih dan lugas itu memberiku perasaan bahwa itu bukanlah perkelahian, bahkan bukan pembantaian, tapi pembedahan. Ya, sebuah pembedahan. Para perompak luar angkasa yang brutal itu tidak lebih baik dari mayat di lempengan yang dihadapkan dengan pisau bedah tajam ketika mereka menghadapi pria misterius itu. Kesimpulanku adalah, pertama, pria misterius itu sangat ahli dalam pertarungan jarak dekat. Sepertinya dia belum maju ke tahap formasi inti, tapi pengalaman bertarungnya yang berlimpah menutupi hal itu. Serangannya mematikan dan efektif. Lagi pula, dia punya pemahaman yang jauh lebih mendalam tentang pakaian kristal daripada Exo pada umumnya. Atau lebih tepatnya, itu mungkin merupakan anugerah alami miliknya. Seperti hiu yang bisa mencium bau darah ratusan kilometer jauhnya, dia bisa merasakan celah dan kelemahan dari setiap pakaian kristal, setelan kristal dengan tepat. Tetapi pengetahuan saja tidak cukup untuk menimbulkan luka yang begitu sempurna. Dia juga seharusnya memiliki beberapa peralatan sihir yang sangat kuat, atau bahkan pakaian kristal super yang terbuat dari peralatan sihir yang telah dimurnikan dari bahan-bahan yang tidak dapat kita kenali. Bahkan aku tidak dapat menilai tingkat dari pakaian kristal tersebut. Jika aku harus memberikan ringkasan tentang pria itu, dia sangat berbahaya. Bai Keixin menarik napas panjang dan bertanya, ada lagi.
Ya, Xiong Tao mengangguk dan memproyeksikan lusinan holograf dari prosesor kristal mini miliknya. Ini adalah gambar adegan ledakan di penjara hantu yang saya ambil. Sejauh ini saya telah menemukan 33 titik ledakan. Meledakkan sebuah kapal luar angkasa, bahkan dari dalam, bukanlah tugas yang mudah. Kapal luar angkasa telah dibangun untuk tahan terhadap ledakan. Busa pengisi yang bereaksi cepat dapat menekan ledakan dan juga kebakaran yang diakibatkannya. Titik ledakan tidak dipilih secara acak tetapi dihitung dengan cermat. Tempat paling kritis dipilih sehingga kerusakan paling besar dapat ditimbulkan dengan bom kristal paling sedikit. Orang itu bahkan mempertimbangkan distribusi tabung kristal sehingga lebih banyak musuh yang akan terkena dampak ledakan tersebut. Mahir, dia benar-benar ahli ledakan yang mahir. Alis putih Bai Keixin tiba-tiba bergerak meski tidak ada angin. Dia mengulurkan 3 jarinya dan berkata dengan tenang, jadi, ada ahli interogasi, ahli jarak dekat yang mengenakan pakaian kristal super, dan ahli ledakan yang bekerja sama untuk menjatuhkan Feng Yuming dan menyabot penjara hantu sebelum kita bisa melakukannya. Petik 2. Lei Dalu menyeringai dan berkata, setengah tersenyum, mungkin, bukan mereka bertiga, tapi satu. Prosesor kristal rangka utama penjara hantu pasti menyimpan rekaman pengawasan seluruh kapal luar angkasa. Bahkan jika kapal itu rusak akibat ledakan, saya yakin Paman Xiong pasti punya metode untuk memulihkan informasi di dalamnya. Mari kita gali dan pasti ada jejak pria misterius ini. Xiong Tao menyipitkan mata dan berkata dengan dingin, dan inilah hal yang paling penting. Apa yang muncul dalam sorotan cahaya adalah prosesor kristal mainframe penjara hantu yang rusak. Itu telah dibersihkan sebelumnya, tapi ada lubang yang mengejutkan di tengahnya. Xiong Tao menunjuk ke lubang itu dan berkata, lihat. Kelompok chip penyimpan informasi dari prosesor kristal mainframe seharusnya ada di tempat ini. Tapi saat ini, tempat itu sudah kacau. Sepertinya ada yang menusuk tangan mereka dan mencabutnya sampai ke akar-akarnya, seluruh kelompok chip dengan paksa. Alis Lei Dalu hampir lepas, namun dia bahkan ingin bersiul. Xiong Tao menghela napas dan berkata, tetapi itu masih bukan bagian yang paling mengejutkan. Bagian yang paling mengejutkan bagi saya adalah apa yang terjadi pada sistem alarm. 19 rangkaian alarm, 16 di depan mata dan 3 tersembunyi, ditempatkan di prosesor kristal mainframe penjara hantu. Susunan rune alarm disimpan dalam kondisi hibernasi selama masa damai. Ketika seseorang menyerang prosesor kristal mainframe, mereka secara otomatis memicu dan menghapus semua data penting di dalamnya. Tetapi ternyata, meskipun kelompok chip telah dicabut secara paksa, tidak ada satupun rangkaian rune yang diaktifkan. Apakah kamu mengerti? Ini seperti orang gila dan berotot menebasmu 200 kali dengan pisau berkarat secara sembarangan, tapi tidak ada satupun serangan yang mencapai bagian penting tubuhmu. Tidak setengah dari pembuluh darah atau sarafmu terluka. Ini benar-benar ahli dalam peralatan magis yang memiliki pemahaman mendalam tentang struktur internal prosesor kristal mainframe. Mengesankan, sangat mengesankan. Lei Dalu menyeringai. Apakah dia lebih terampil dari Paman Xiong? Xiong Tao menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak sebanding. Dunia peralatan sihir memiliki terlalu banyak persimpangan jalan, yang masing-masing mengarah ke tujuan yang tidak diketahui. Bahkan penyuling terbaik pun tidak dapat menyombongkan diri bahwa mereka ahli dalam segala jenis peralatan sihir. Bidang penelitian saya adalah peralatan sihir super besar, dan saya telah mengerjakan kapal luar angkasa. Dalam hal penyempurnaan, pemeliharaan, dan modifikasi kapal luar angkasa, saya yakin bahwa saya sebaik orang lain. Sebaliknya, pria misterius ini pasti lebih fokus pada peralatan sihir pribadinya, yaitu pedang terbang, pedang perang, senjata api, dan pakaian kristal. Dia ahli dalam hal ini. Dalam perkumpulan Great Horn Exo kita, Old Jie dan Little Mai sama-sama bisa disebut sebagai ahli setelan kristal. Tapi sayangnya, mereka berdua terbunuh dalam ledakan besar terakhir kali. Sedangkan bagiku, aku benar-benar tidak yakin apakah aku bisa mengalahkan orang ini di bidang pakaian kristal. Baik Lei Dalu dan Bai Keixin sangat terkejut. Hanya mereka yang mengetahui latar belakang Xiong Tao yang tahu betapa tingginya penilaian yang baru saja dia berikan. Bab 459, Pedang Badai, potong tenggorokanmu. Setelah suara retakan kecil seolah-olah beberapa string di dalam otaknya putus, mata Li Yao dipenuhi darah, dan dunia berputar-putar di sekelilingnya, memberinya rasa mual yang kuat. Tidak baik, kemampuan komputasi saya terlalu tinggi. Pembuluh cerebrovaskular kembali rusak. Dan bukan hanya satu, tapi banyak. Saya akan lumpuh. Li Yao buru-buru berhenti merenung. Sel-sel otaknya yang mendidih perlahan-lahan menjadi tenang. Dia dengan cepat memilih beberapa obat dari sekian banyak obat di sampingnya. Separuh obat diminum secara oral, sedangkan separuhnya lagi dioleskan di pelipis. Obat-obatan tersebut menyebar ke seluruh otaknya dan memperbaiki pembuluh cerebrovaskularnya, yang selebar jaring laba-laba, bersama dengan ribuan benang spiritualnya. 3 menit kemudian, lebih dari 10 mutiara darah muncul di dahi Li Yao. Pendarahan internal di dalam otaknya telah terkuras. Warna merah darah di mata Li Yao berangsur-angsur menghilang. Dia merasa segar dan menarik napas panjang dan lega. Ini adalah pendarahan otaknya yang ke-17 dalam 2 hari. Mau bagaimana lagi? Efek samping dari meningkatkan aktivitas otak dan kemampuan komputasinya secara eksponensial dalam keadaan super perseptif adalah beban pada pembuluh cerebrovaskular juga akan meningkat pesat. Darah akan mengalir ratusan kali lebih cepat di dalam otak.
Pembuluh darah dan saraf merupakan bagian tubuh yang paling sulit dilatih. Ketika mereka berfungsi ratusan kali lipat dari kapasitasnya, tentu saja mereka akan meledak dari waktu ke waktu. Saya harus menemukan beberapa seni budidaya yang fokus pada pelatihan pembuluh cerebrovaskular suatu hari nanti untuk meningkatkan ketangguhan pembuluh cerebrovaskular saya. Tanpa suplai darah yang cukup, kemampuan komputasi saya hampir tidak ada gunanya bagi saya. Liao sedang menatap berkas cahaya di udara di mana ratusan desain struktur masih berkilauan. Namun karena kemampuan komputasinya yang menurun setelah keluar dari keadaan super perseptif, dia bahkan tidak dapat memahami satupun darinya. Ini adalah file yang tingkat kesulitannya diklasifikasikan sebagai level 6. Selama 2 hari terakhir, Liao telah memahami file-file itu hingga level 5, tetapi entah bagaimana dia terjebak di level 6. Semua orang paling tahu apa yang mereka kuasai. Bidang penelitiannya adalah peralatan sihir kecil dan pakaian kristal. Adapun sistem komprehensif super besar seperti kapal luar angkasa, dia belum pernah menyentuhnya sebelumnya, dan pengetahuannya tentang sistem tersebut sangat sedikit. 5 tingkat pertama dari manual pemeliharaan pada dasarnya mencakup semua kesalahan umum yang mungkin terjadi pada kapal luar angkasa dan solusi terkaitnya. Banyak artikel tentang modifikasi kapal luar angkasa untuk lingkungan tertentu. Setelah dia memahaminya, pekerjaan pemeliharaan dan modifikasi dasar tidak akan menjadi masalah baginya. Mulai dari level 6, unit inti yang benar-benar misterius dan canggih dilibatkan. Banyak teori yang belum pernah didengar Liao juga muncul. 2 bulan, atau bahkan 2 tahun, mengabdi kepada mereka tanpa pencerahan seorang guru mungkin tidak cukup untuk memahami semuanya, apalagi dia hanya punya waktu 2 hari. Liao sangat menyadari betapa tak terbatasnya dunia peralatan sihir. Dia juga tidak pernah berniat menjadi spesialis kapal luar angkasa. Oleh karena itu, dia cukup mematikan berkas cahaya dan mencabut chip gioknya. Sebaliknya, desain struktural dan diagram alur energi spiritual dari ratusan peralatan magis sektor bintang terbang yang umum terlihat disimpan di dalam chip batu giok, telah dianalisis dan diproses tanpa banyak kesulitan. Sebagian besar peralatan magis masuk dalam kategori peralatan magis skala menengah atau kecil, dan itulah keahlian Liao. Banyak jenis peralatan magis yang memiliki banyak kesamaan dengan rekan-rekan mereka di sektor asal surga. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama sebelum Liao memahami semuanya. Dengan komponen area pelatihan yang tersebar, Liao mengumpulkan 12 alarm yang tidak mencolok untuk memantau jalur di sekitarnya. Begitu semua orang mendekati area tersebut, alarm tidak akan berbunyi, namun mengirimkan pemikiran telepati ke potongan besi yang dikenakan Liao di dekat tubuhnya. Bas lemah akan dipicu sehingga dia tahu ada seseorang yang datang. Selama 2 hari terakhir, Liao telah memeriksa setiap sudut area pelatihan dan memastikan tidak ada peralatan sihir pengawasan. Bersamaan dengan alarm ini, area pelatihan akan menjadi kerajaannya sendiri. Memperluas 12 benang spiritual untuk memastikan alarm berfungsi normal, Liao tersenyum dan mengeluarkan 3 cincin kosmos yang dia rampas dari Feng Yuming. Selama 2 hari, selain membersihkan puing-puing dan mempelajari manual pemeliharaan kapal luar angkasa, Liao juga meluangkan waktu untuk memeriksa 2 cincin kosmos. Cincin kosmos pertama berisi banyak makanan bernutrisi tinggi dan air bersih, keduanya sangat tidak layak. Namun benda-benda tersebut telah disimpan dalam susunan rune penyimpanan terbaik dan tidak akan rusak meskipun disimpan di cincin kosmos selama beberapa dekade. Bahkan seorang penggarap rakus pun akan mampu memberi makan dirinya sendiri selama beberapa tahun dengan persediaan di dalamnya. Di dalam cincin kosmos kedua terdapat sejumlah besar dolar bintang terbang, emas, berlian, kristal, serta bahan surgawi dan harta karun duniawi yang jauh lebih berharga daripada uang tunai dan perhiasan. Berdasarkan perkiraan awalnya, Liao sampai pada kesimpulan bahwa jumlah uang yang ada cukup untuk membeli beberapa pakaian kristal yang layak atau bahkan sebuah kapal bekas kecil dengan beberapa anggota awak yang lebih memilih uang daripada hidup. Adapun cincin kosmos ketiga, yang paling tersembunyi dan telah disempurnakan menjadi tampilan kapsul. Liao dengan santai mengambil semua benda di dalam cincin kosmos dan meletakkannya di tanah, sebelum dia menatapnya dengan penuh minat. Berbagai jenis peralatan sihir tergeletak di depannya. Liao lama sekali mencoba mencari tahu untuk apa benda-benda itu. Semua gadget ini adalah perlengkapan ajaib untuk menyamar dan melarikan diri. Ada sebuah kapsul yang, setelah dihancurkan dan dioleskan pada tubuh, secara ajaib akan mengubah kulit seseorang dari seorang pemuda berusia 20 tahun menjadi seorang lelaki tua yang kering dan jelek dalam beberapa detik. Ada juga peralatan sihir lembut yang terbuat dari bahan tak dikenal yang memiliki warna dan rasa seperti daging. Seorang pria berotot bisa berubah menjadi gadis muda dengan lekuk tubuh yang memikat setelah menempelkan peralatan sihir ke tubuhnya. Secara keseluruhan, ada 4 set perlengkapan sihir kamuflase, dengan pakaian yang sesuai dan sertifikasi identitas. Seseorang dapat berpura-pura menjadi seorang lelaki tua, 2 lelaki muda dengan yang satu lebih tinggi dan yang lainnya pendek, dan seorang gadis muda yang wajahnya polos tetapi memiliki sosok yang luar biasa dengan sangat mudah. Masing-masing dari mereka memiliki file latar belakang yang panjangnya puluhan ribu kata. Bahkan tempat tinggal dan profesi kerabat jauh mereka pun tercantum dengan jelas. Barang-barang ini hampir membuat Liao terpesona. Feng Yuzong benar-benar pantas dikenal sebagai bajak laut kawakan. Tidak heran dia bisa melarikan diri dari pengepungan kota suci surgawi berkali-kali. Hal-hal yang ia persiapkan untuk putra semata wayangnya sudah cukup membuktikan kelicikannya.
Jika Feng Yuming memutuskan untuk meninggalkan kapal luar angkasa dan menyelinap ke kuil Star-Lord dengan peralatan ajaib itu, dia mungkin benar-benar bisa melarikan diri. Sangat disayangkan bahwa, meskipun Feng Yuzong telah menyiapkan cukup banyak rencana darurat, dia pasti tidak pernah mengantisipasi bahwa seseorang akan melakukan gerakan pemenggalan kepala pada putra satu-satunya di dalam kapal luar angkasanya sendiri, dan bahwa lelaki itu akan memaksa putranya untuk menyerah semua cincin kosmos dengan wortel dan stick. Apa ini? Selain peralatan sihir penyamaran, ada cukup banyak senjata kotor dan berbahaya. Misalnya saja peluncur jarum yang bisa disembunyikan di bawah lidah dan akan mengeluarkan jarum beracun jika diaktifkan. Liao juga menemukan 3 bilah yang tipis, transparan, dan hampir tidak dapat dikenali kecuali seseorang menyentuhnya dengan tangannya sendiri. Bagi seorang kultivator yang telah mempelajari teknik tulang lunak 1000 jari, dan memiliki kecepatan tangan yang luar biasa seperti dirinya, ketiga bilah pedang itu sangat berguna. Hal terakhir yang dia temukan adalah kepingan batu giok yang compang camping. Jenis file apa yang disimpan di dalam chip giok agar memenuhi syarat untuk disimpan bersama dengan peralatan Feng Yuming untuk pelarian terakhirnya. Keingintahuan Li Yao muncul. Dia memasukkan chip giok ke dalam prosesor kristal. Muncul pertama kali di sorotan cahaya adalah pernyataan yang mengintimidasi. Pedang badai, potong tenggorokanmu. Ini, melihat-lihat daftar isi saja sudah cukup untuk membuat mata Li Yao melotot terbuka lebar dan alisnya melayang di atas kepalanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru tidak percaya. Pedang badai, ditulis langsung oleh bandit hebat Feng Yuzong berdasarkan pengalamannya selama puluhan tahun sebagai bajak laut luar angkasa. Sederhananya, ini adalah pengenalan tentang perampokan. Buku catatan ini mungkin juga disebut buku panduan praktis untuk Anda menjadi bajak laut luar angkasa super dalam 100 hari. Saya memahaminya sekarang. Feng Yuzong menulis ini untuk dipelajari putra satu-satunya guna mempersiapkannya untuk menggantikan penjara badai suatu hari nanti. Buku catatan ini sangat detail. Jika seseorang bisa mempelajari semuanya, mereka pasti memenuhi syarat untuk menjadi bajak laut luar angkasa. Saya Kapten Sparkle, yang saat ini berkeliaran seperti serigala sendirian di sektor bintang terbang. Kecil kemungkinannya saya akan bekerja sama dengan organisasi manapun di sini. Dalam hal ini, strategi yang harus diterapkan Sparkle sangat mirip dengan strategi bajak laut luar angkasa. Buku catatan ini layak untuk dipelajari dengan baik. Stormy Sword mencakup semua prosedur perampokan bajak laut luar angkasa. Pemilihan rute di lautan bintang, pertahanan terhadap bencana alam, seni bersembunyi, taktik pengintaian, cara menentukan nilai dan kemampuan mangsa, cara menghindari perburuan oleh penggarap yang mewakili keadilan, cara menyerang, cara menyamar, cara menerobos kapal luar angkasa musuh, cara menginterogasi para tawanan, segala sesuatu yang bisa dibayangkan semuanya diuraikan. Liao mempelajari ensiklopedia perburuan berdarah seluas lautan dengan sepenuh hati selama 1 jam, hanya untuk menemukan bahwa dia bahkan belum menyelesaikan 1% saja. Perampokan memang merupakan seni di lautan bintang. Liao tidak bisa tidak mengamati. Benar juga bahwa para penggarap di tahap pembentukan inti semuanya luar biasa. Meskipun Feng Yuzong adalah bajak laut luar angkasa yang terkenal kejam, dia benar-benar memiliki sesuatu di tangannya, yang pasti menjadi alasan mengapa dia bisa menjadi bajak laut luar angkasa yang terkenal selama beberapa dekade tanpa ditangkap. Banyak taktik tentang kamuflase dan penyerangan akan meninggalkan kesan bahwa dia memiliki latar belakang militer dan mungkin ahli dalam perang gerilya di lautan bintang. Namun jika menyangkut pengetahuan psikologis yang digunakan dalam interogasi, mangsa, orang akan meragukan bahwa dia sebenarnya adalah seorang profesor universitas yang terpelajar. Adapun pengelolaan bajak laut bawahan, pengendalian moral, dan sistem penghargaan dan hukuman, itu sudah cukup untuk membuatnya memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin sekte besar. Singkatnya, profesional. Yang paling disukai Liao adalah bagian bernama, arsitektur kapal luar angkasa umum. Bagian ini menempati setengah dari buku catatan. Selama perampokan, bajak laut luar angkasa tidak bisa dihindari untuk masuk tanpa izin ke kapal luar angkasa mangsanya dan bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Strategi pemenggalan kepala juga sering digunakan, sehingga mengetahui struktur kapal luar angkasa mangsa menjadi semakin penting, termasuk lokasi spesifik kabin penting seperti kompartemen mesin dan kokpit. Oleh karena itu, Stormy Sword telah mencatat perkiraan desain struktur ratusan kapal luar angkasa. Yang hampir membuat Liao menangis adalah, di setiap desain struktur, terdapat catatan dan tanda yang sangat rinci untuk menggambarkan lusinan cara penyusupan dan penyerangan serta ratusan kecelakaan yang mungkin terjadi selama penyusupan dan rencana darurat terkait. Panduan pemeliharaan Xiong Tao mengajarkan Liao cara melindungi dan memperbaiki kapal luar angkasa untuk mempertahankan fungsi dasarnya selama pertempuran sengit, tetapi, pedang badai ini menjelaskan cara paling sederhana, paling kasar dan paling efektif untuk menghancurkan kapal luar angkasa dan memotong tenggorokannya di dunia, waktu sesingkat mungkin. Bab 460, Permainan Tombak dan Perisai. Menghancurkan selalu lebih mudah daripada membangun. Stormy Sword adalah tutorial perampokan yang ditulis Feng Yuzong untuk putra satu-satunya. Tentu saja, tidak banyak teori canggih yang terlibat. Memahami fenomena dan bagaimana bertindak sebagai respons saja sudah cukup. Bagi Liao, yang hampir tidak memiliki latar belakang pengetahuan tentang kapal luar angkasa, pedang badai tampaknya jauh lebih cocok daripada level 6 dan lebih jauh dari panduan pemeliharaan kapal luar angkasa yang ditawarkan oleh Xiong Tao. Oleh karena itu,
Dalam beberapa hari berikutnya, setelah menyelesaikan pekerjaan pembersihan puing-puing di siang hari, alih-alih beristirahat, Li Yao mendedikasikan sebagian besar waktu luangnya untuk pedang badai. Sementara dia menghafal struktur dasar ratusan model kapal luar angkasa, dia juga mempelajari ribuan strategi diam-diam dan menyabotase untuk menghadapinya. Belakangan, dia bahkan menciptakan permainan pikiran yang sangat menarik yang menggabungkan penganiayaan dan pemeliharaan. Li Yao membagi pemikiran telepati menjadi dua sisi, keduanya memiliki kemampuan komputasi yang sama. Sebagian dari pemikiran telepatinya akan berdiri dari sudut pandang penjaga kapal luar angkasa dan mencoba mempertahankan serta memeliharanya dengan pengetahuan yang dia pelajari dari manual pemeliharaan kapal luar angkasa. Bagian lain dari pemikiran telepatinya adalah penyusup yang mencoba menerobos kapal luar angkasa dan menghancurkannya dalam waktu sesingkat mungkin. Menyerang perisai seseorang dengan tombaknya sendiri. Li Yao tenggelam dalam permainan pikiran yang brutal terhadap diri sendiri, dan sangat menikmatinya. Setiap kapal luar angkasa dengan model berbeda akan menjadi peta permainan baru. Dalam waktu kurang dari 5 hari, Li Yao telah memainkan 34 peta berturut-turut. Seringkali, penyusup memenangkan permainan dan berhasil menghancurkan kapal luar angkasa imajiner di otaknya. Namun seiring dia bermain lebih banyak, pemahamannya tentang struktur berbagai kapal luar angkasa semakin dalam. Lambat laun, ia mampu memperbaiki kapal luar angkasa dengan kecepatan gila saat berada di bawah pemboman, penyusup, dan mempertahankan kapal luar angkasa tersebut selama waktu yang ditentukan. Li Yao mengubur dirinya dalam permainan yang menarik dan benar-benar melupakan perjalanan waktu. Tanpa dia sadari, dia telah tinggal di sisa penjara hantu selama 7 hari. Tanduk emas telah melayang ke kedalaman lautan bintang dan memasuki kondisi jelajah. Bagi setiap penyuling di Goldhorn, 7 hari terakhir ini lebih menyedihkan daripada kematian. Suasana hati Guru Xiong Tao sepertinya semakin buruk setiap detiknya. Mata merahnya tampak sebesar mungkin. Tapi ketika dia menyadari beberapa masalah kecil dengan peralatan sihir, masalah itu selalu bisa diperluas lebih jauh. Seperti dua senjata paku, matanya menembakkan paku yang diukir dengan susunan rune yang membekukan dan menembus ribuan lubang di penyuling dan mekanik. Pada awalnya, lelaki tua itu terkadang berteriak dan melampiaskan amarahnya beberapa kali. Tidak ada seorang pun yang merasa terlalu buruk pada saat itu. Namun belakangan ini, beberapa masalah besar terjadi pada kapal luar angkasa. Sejak 2 unit yang sangat penting dinyatakan kalah total, bibir kering lelaki tua itu tetap tertutup. Setiap hari dia lebih kurus dari hari sebelumnya, seolah vitalitasnya telah dihisap oleh tanduk emas. Setiap kali terjadi kesalahan, dia akan selalu menatap dalam diam pada mereka yang bertanggung jawab dengan mata tajamnya yang hampir melompat keluar dari kepalanya. Ketika para penyuling yang ditatap oleh lelaki tua itu berkumpul dan berbicara, mereka semua sepakat bahwa mereka lebih suka mengenakan pakaian kristal pemeliharaan untuk memperbaiki cangkang kapal luar angkasa yang rusak di ruang yang suram dan gelap daripada ditatap oleh kepala penyulingan. Xiong Tao sangat cemas. Status Goldhorn jauh lebih buruk dari yang dia duga. Mereka baru saja berangkat, dan mereka telah menemui kesalahan serius. Banyak komponen siaga telah terpakai dan hampir tidak ada yang tersisa. Perjalanan masih panjang. Beberapa bagian dari rute tersebut sangat berbahaya. Badai kosmik dan sabuk batu hampir tidak bisa dihindari. Pikiran untuk berlayar ke sabuk batu yang paling mengancam di sektor bintang terbang dengan kapal luar angkasa yang hampir hancur membuat darah Xiong Tao membeku dan punggungnya tertusuk-tusuk. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Untuk kembali ke zona luar angkasa pusat melalui rute teraman berarti menempuh jarak 3 kali lipat, dengan 7 fragmen dunia tambahan dan 5 zona luar angkasa yang harus dilalui. Semua tempat itu relatif tandus. Beberapa bagian dunia bahkan tidak berpenghuni. Mereka tidak akan bisa mendapatkan persediaan yang cukup. Untuk kembali ke pusat sektor bintang terbang sebelum perbekalan mereka habis, mereka harus mengambil jalan pintas meskipun itu jauh lebih berbahaya. Dalam kehancuran, Xiong Tao memikirkan para pendatang baru yang sedang mengerjakan sisa-sisa penjara hantu. Para pendatang baru itu adalah murid magang muda yang dibesarkan di Great Horn Exo Society yang masih kurang keahliannya, atau mekanik sipil yang direkrut di Star-Lord dengan latar belakang tidak jelas yang mengetahui 1 atau 2 hal tentang pemeliharaan tetapi belum pernah menerima pelatihan profesional. Xiong Tao meminta mereka membersihkan puing-puing dan mengumpulkan aset bukan karena dia tidak mempercayai mereka, tapi karena dia ingin tahu lebih banyak tentang kepribadian dan kemampuan mereka. Xiong Tao selalu percaya bahwa pekerjaan dasar seperti itu adalah cermin terbaik untuk mencerminkan karakteristik seorang pemurni. Ceroboh atau bijaksana, dan jenis postingan apa yang paling cocok untuk mereka, semuanya dapat dilihat dari cara mereka memoles komponen kecil peralatan sihir. 1 minggu telah berlalu, para pendatang baru harus membersihkan cukup banyak komponen untuk diperiksa. Jika beberapa dari mereka memang memiliki potensi, Xiong Tao pasti akan menyerahkan tugas yang lebih penting kepada mereka tanpa ragu-ragu. Lagi pula, tanduk emas mempunyai terlalu banyak lowongan untuk pengelola. Memikirkan hal itu, Xiong Tao memanggil beberapa penyuling berpengalaman dan meminta mereka untuk memasang tabung transmisi aset tanduk emas ke penjara hantu untuk mengangkut komponennya. Setengah jam kemudian, sebuah tabung lunak terlipat dengan diameter lebih dari 10 meter mencuat dari ekor tanduk emas dan secara bertahap meluas ke ujung depan penjara hantu. Tertarik oleh gaya elektromagnetik, ia melekat pada kepala penjara hantu seperti mulut raksasa yang menganga.
Beberapa penyuling berjalan melalui tabung tertutup dengan pakaian kristal pemeliharaan dan mengganti cangkang penjara hantu dengan pintu jebakan yang dapat membuka atau menutup secara otomatis. Tabung transmisi aset telah selesai. 1 jam kemudian, kotak penyimpanan standar diangkut ke bengkel pemeliharaan utama Goldhorn melalui tabung satu demi satu. Xiong Tao dan 4 penyuling berpengalaman lainnya membuka kotak komponen dan mulai mengevaluasi. 2 kotak komponen pertama dikumpulkan dan dipoles oleh Lan An. Lumayan, dia telah mengumpulkan lebih dari 37.500 komponen. Kuantitasnya luar biasa, kualitasnya sangat bisa diterima, hampir tidak ada yang cacat. Lan An adalah murid magang yang dibesarkan di perkumpulan Great Hon Exo, bukan? Aku ingat akar spiritualnya juga telah bangkit. Dia berada di tahap penyempurnaan tingkat ketiga. Dia cukup berbakat, tapi dia sedikit ceroboh. Lihat, sudut rune masih ternoda. Dia tidak menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Namun, dia cukup baik untuk bertanggung jawab atas pemeliharaan peralatan magis reguler di zona hidup. Biarkan dia mengambil alih zona hidup dan menugaskan kembali penyuling sebelumnya di sana ke posisi yang lebih penting. Xiong Tao mengambil hampir 100 komponen dari kotak dan melihatnya sekilas sebelum membuat kesimpulan. 4 penyuling lainnya tidak keberatan, termasuk mentor magang, Lan An. Semua orang sepakat bahwa guru Xiong Tao telah membuat pengaturan yang paling tepat. Miao Fei adalah penyuling yang baru direkrut dari Star-Lord Temple. Dia berusia 88 tahun dengan banyak pengalaman dalam perdagangan. Area antara zona menara nomor 1 dan zona menara nomor 4 di penjara hantu dibersihkan olehnya. Komponen yang dikumpulkannya rapi tanpa bekas ledakan atau cacat sedikit pun. Komponen tersebut dapat diterapkan pada peralatan sihir lain tanpa proses lebih lanjut. Memang lumayan. Namun, dia hanya memilah sekitar 17.300 komponen dalam 1 minggu. Kecepatannya kurang memuaskan. Tampaknya penghilangan ini adalah perfeksionis yang mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Saya rasa kita bisa memintanya untuk memelihara sistem gravitasi buatan. Bagaimanapun, sistem gravitasi buatan ada di pusat kapal luar angkasa. Biasanya, tidak akan ada kecelakaan yang tidak terduga. Yang terpenting dalam pekerjaan ini adalah kehati-hatian. Itu tidak menuntut kecerdasan yang cepat. Setengah jam kemudian, Xiong Tao dengan rapi mendistribusikan lusinan pendatang baru ke pos-pos yang sesuai, sehingga penyuling yang terampil dan berpengalaman yang awalnya melakukan pekerjaan tersebut dapat terhindar dari tugas yang lebih penting. Dia akhirnya merasa sangat lega. Hanya tersisa 3 pendatang baru. Namun komponen pendatang baru berikutnya mengejutkan Xiong Tao, yang alisnya yang seperti kuas berkerut menjadi 2 kelompok. Li Yao, yang bertugas membersihkan zona pelatihan penjara hantu, telah mengumpulkan 137.455 komponen. Kamu pasti bercanda. Sebagian besar komponen rusak setelah digali dari puing-puing. Kekuatan dan kekerasan keduanya sangat terancam. Beberapa di antaranya terkorosi parah akibat asam dan ledakan dan hanya dapat digunakan setelah perbaikan menyeluruh. Seseorang hanya memiliki waktu dan tenaga yang terbatas. Membersihkan komponen adalah tugas yang sangat sulit. Hanya ada satu penjelasan untuk mengumpulkan lebih dari 100.000 komponen dalam waktu 1 minggu, bahwa orang ini, Li Yao, tidak memoles komponen apapun dengan bijaksana. Bahkan mungkin saja dia tidak repot-repot membedakan tingkat kerusakan komponen dan telah mengambil banyak potongan yang terlalu terpelintir untuk diperbaiki. Xiong Tao memikirkan pemuda bernama Li Yao lagi. Kesan pertamanya terhadap pria itu tidak terlalu bagus. Dia selalu percaya bahwa kepribadian terbaik bagi seorang pemurni adalah kejujuran dan integritas. Pria muda bernama Li Yao mungkin memang cukup berbakat dan pernah mengalami beberapa kejadian yang tidak disengaja, tapi fakta bahwa dia tidak mengenali giroskop luar angkasa yang paling sederhana meskipun dia mengaku sebagai ahli dalam pemeliharaan peralatan sihir telah memberi perasaan pada Xiong Tao bahwa dia adalah orang yang angkuh dan tidak sopan. Namun, karena mereka benar-benar kekurangan tenaga, dan pemuda itu memiliki sepasang tangan yang sangat cepat serta akar spiritual yang telah terbangun sebagai seorang kultivator, Xiong Tao memutuskan untuk membiarkannya tetap tinggal. Setelah itu, dia secara khusus meminta Bai Keixin untuk menyemangati pemuda itu dan bahkan meminjamkan manual pemeliharaan kapal luar angkasa miliknya kepadanya karena dia ingin memberi pria itu kesempatan kedua untuk menunjukkan potensinya sepenuhnya. Mungkin dia benar-benar berbakat dalam pemeliharaan dan telah menyia-nyiakan waktunya di perbatasan terpencil lautan bintang. Jika dia memang mempunyai bakat untuk menjadi pria yang lebih baik, Xiong Tao tidak akan ragu untuk membantunya. Tapi dia tidak menyangka Li Yao akan tetap pemarah. Apakah dia mengira, semakin banyak komponen yang dia tawarkan, semakin baik pendapat mereka tentang dia? Xiong Tao menghela nafas dan membuka kotak penyimpanan Li Yao sambil menahan kekecewaannya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.